Ini saya coba mulain ya, dokter ya. Oke. Tes 1, 2, 3. Jadi saya akan matiin video suara saya semua ya. Tinggal dokter Yudi, tinggal bilang next. Video jangan dimatiin dong, kayak ngomong sama tembok. Ya udah deh, dok, mau enggak? Untung wajah Yohanes tuh jadi hiburan tuh enggak kalau gini. Oke, kita mulai ya. Boleh? Oke, kita mulai. Selamat sore teman-teman. Saya Dr. Yudi. Malam ini, sore ini ya, kita akan adakan LOP. Jadi presentasi untuk perusahaan AFC ini. Nah, saya membawakan dari sisi perusahaan dengan produknya. Nanti sisi uang-uangnya ada yang jago tuh, jago uang. Ardian namanya ya. Jadi kalau kita ingin sempurna memang harus produknya bagus dan juga uangnya kuat gitu. Kita akan mulai ya. Yang akan kita bicarakan ini namanya AFC. AFC itu adalah sebenarnya satu singkatan dari Asayama Family Club. Nah, Asayama itu nama keluarga karena kita kalau di Jepang itu biasanya mereka mempergunakan nama keluarga sebagai nama perusahaannya. Ya, jadi semua mereka pasti tidak akan bermain-main. Artinya mereka akan membuat yang terbaik karena itu membawa nama keluarga mereka. Next. Ini perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri 50 tahun yang lalu. Dan ini adalah perusahaan yang besar yang sudah go public dengan produknya lebih dari 40.000 jenis. Jadi bukan satu perusahaan farmasi yang kecil. Juga perusahaan ini sebenarnya bukan perusahaan MLM. Jadi ini adalah perusahaan farmasi ya. Tetapi untungnya pada saat masuk ke Indonesia bisa di lobby sehingga mau rela menjadi MLM. Ternyata kemudian ini satu langkah yang menguntungkan bagi semua. Bagi kita sebagai konsumen ternyata bisa mendapatkan income juga. Nah, sedangkan bagi bagi konsumen kita bisa mendapatkan income itu kelebihannya ya. Dan ternyata bagi perusahaan juga penjualannya menjadi karena ternyata dari mulut ke mulut ini satu promosi yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah pabrik-pabriknya. Nanti kita bisa berkunjung ke sini ya. Sayang ini ditunda. Harusnya beberapa saat lalu kita sudah ke sini lagi nih. Senang-senang di Jepang. Next. Nah, perusahaan ini bukan hanya perusahaan yang konsentrasi di untung semata, tetapi perusahaan ini justru sangat peduli dan bertujuan untuk membantu sekitar. Dan terlihat dari apa yang diperbuat oleh perusahaan ini, karena kegiatan yang sosial yang dilakukan itu banyak sekali. Yang pertama kita ada namanya AFC Care. Jadi AFC Care ini adalah bagaimana menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat peduli terhadap semua orang. Jadi AFC Care ini programnya pada orang-orang yang tidak mampu dan sakit, tidak punya kemampuan untuk berobat, maka AFC Care akan membantu memberikan produk. Next. Nah, ini pada saat gempa di Lombok juga AFC turun tangan ya. Dan ada banyak lagi yang dilakukan oleh AFC selain gempa di Lombok ini. Pendirinya yang membawa AFC ke Indonesia itu ada Pak Ernest dan Pak Michael Tampi. Dan mereka ini sebenarnya pengusaha-pengusaha yang sukses, tetapi mereka mau kembali ke Indonesia. Ya, Pak Ernest pulang kembali ke Indonesia hanya untuk membantu sehingga banyak masyarakat Indonesia bisa memperbaiki kesehatannya maupun finansialnya. Next. Tim dokternya juga ada. Jadi karena produk ini adalah produk kesehatan, maka
ada banyak dokter yang bergabung di sini dan ketuai oleh Dr. Trevino Aristarchus. Next. Next. Nah, ini adalah foto ketika para member berkunjung ke pabrik ya. Jadi ini juga ya. Jadi terlihat bahwa pabrik itu memang ada gitu. Bukan seperti perusahaan lain ya yang tidak berani diketahui pabriknya. Karena kadang-kadang ngakunya adalah produk luar negeri, impor dan lain sebagainya berkualitas tinggi. Ternyata nomor Balai POM-nya hanyalah MD, artinya produksi dalam negeri. Kalau produksi luar negeri itu nomor Balai POM-nya harus ML. Itu baru produksi luar negeri. Kalau di AFC ini semua produk dari Jepang ya, langsung build up. Nah, ini pabrik-pabriknya pun ada, jadi kita pun berkunjung ke sana. Jadi para member yang sudah menang trip Jepang bisa bersiap-siap untuk begitu COVID berakhir, kita ke Jepang mengunjungi pabriknya. Nah, ini adalah situasi di ground launching ya. Grand launching waktu pertama kali di launching bulan 9 yang lalu, kita rame-rame naik kapal pesiar di sana, dibagikan annual rank jadi bonus tahunan ya, dan member-member tentunya sangat menikmati dan ada banyak program seperti itu yang diadakan setiap saat. Jadi para member akan di sini bisa sangat menikmati kebersamaan dan perjalanan ke luar negeri tanpa bayar alias gratis. Next. Kantornya sendiri itu di Jakarta, jadi di Lipo Simolis Office Tower, lantai 19 ya. Mungkin udah banyak yang sering berkunjung ke sana, yang belum juga coba main ke sana. Lanjut. Next. Perusahaan memiliki dua produk utama. Yang pertama namanya Utsukushi. Nah, produk Utsukushi ini sangat istimewa ya. Utsukushi sendiri sebenarnya artinya adalah kecantikan. Next. Utsukushi itu adalah kandungan utamanya dari salmon milk DNA, dari ikan Oncorhynchus ketasalmon ya. Dan dengan kandungan salmon milk DNA ini dia bisa menghasilkan peptide yang sangat luar biasa untuk memperbaharui dan juga untuk keindahan kulit. Jadi kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak yang ingin kulitnya halus lagi, itu pasti terjadi. Selain bisa membantu kesembuhan banyak penyakit, ternyata juga sangat baik dalam istilahnya memperbaharui kulit. Jadi mau nggak mau kulitnya jadi kinclong gitu. Mau sembuh tumornya, kankernya, tetap aja kulitnya kinclong juga gitu. Lanjut. Ini agak kaku memang ya presentasi begini karena apa, kita tidak pegang kontrol dengan slide-nya. Tapi oke. Nah, Krisdayanti itu juga dia sering suntik untuk salmon milk DNA ya di wajahnya. Hanya katanya harganya sih sekali suntik bikin serangan jantung. Sebenarnya serangan jantung pada suami-suami ya kalau istri-istri suntik beginian. Next, Pak. Oke, tunggu dok. Tunggu. Tunggu ya. Oke. Nah, apa isinya? Jadi kalau kita lihat dari Utsukushi ini adalah yang pertama adalah isinya seperti ini, salmon milk DNA ya. Jadi salmon DNA ini sangat penting karena apa? Karena dia mempunyai banyak sekali kemampuan dan sekarang ini sangat istilahnya menjadi tren di dunia kecantikan. Lalu ada Takara Kombu Fukoidan. Takara Kombu Fukoidan ini juga luar biasa sekali karena memiliki kemampuan mengaktifkan sistem imunitas kita sehingga berperan nantinya melawan kanker ya. Lalu juga Bifidobacterium. Bifidobacterium adalah bakteri yang baik yang diisikan ke dalam produk sehingga kalau dikonsumsi bakteri ini akan berperan memperbaiki kondisi usus kita.
Jadi usus kita itu sebenarnya memiliki bakteri yang banyak ya, yang baik maupun jahat. Nah, semuanya hidup dalam keseimbangan. Jadi semuanya hidup bahagia gitu istilahnya begitu. Nah, masing-masing punya fungsi ya. Pada saat terganggu, jadi pada saat keseimbangan bakteri ini terganggu, misalnya karena seseorang konsumsi antibiotik, maka akan terjadi bakteri yang baik maupun jahat itu mati semua. Pada saat bakteri yang baik dan jahat mati semua, akan ada gangguan karena apa? Karena bakteri yang baik itu memproduksi beberapa macam zat yang juga berguna untuk tubuh. Jadi kalau zat itu tidak ada, apalagi kalau sampai bakteri yang jahat masuk duluan dan berkembang sehingga tidak ada keseimbangan lagi, tetapi yang jahat dominan, maka akan terjadi gangguan-gangguan seperti diare dan lain sebagainya. Lalu juga ada kandungannya lactic acid bakteria ya. Jadi ini kandungan-kandungan bakteri yang baik ya. Lalu ada resveratrol. Resveratrol ini bahannya dari biji anggur ya yang paling banyak kandungannya, dan ini bersifat antioksidan tinggi sekali ya. Jadi sangat baik, banyak sekali gunanya. Lalu ada pineapple extract, ekstraknya nanas ya, fish collagen, itu fungsinya untuk apa namanya kolagen ya, merangsang kolagen. Jadi karena itulah kulit menjadi indah. Ada kiwi seed extract dan glutathione. Glutathione ini adalah antioksidan yang powerful sekali. Jadi antioksidan dalam tubuh kita akan meningkat tinggi. Sedangkan antioksidan sendiri sifatnya sangat berguna karena banyak hal buruk terjadi bila oksidan terlalu tinggi di tubuh kita. Lanjut. Next, ya. Jadi Utsukushi ini menarik karena apa? Karena di perusahaan AFC itu sebenarnya bukan hanya berbicara masalah testimoni. Walaupun testimoni itu bagi saya pribadi sangat penting juga karena apa? Itu bukti nyata dari kesembuhan-kesembuhan ya. Tetapi memang kadang-kadang testimoni ini bisa katanya begini, katanya begitu, tidak pasti gitu. Artinya seseorang bisa saja membuat testimoni padahal tidak tepat tersebut. Tetapi kalau paten ini pasti tepat. Karena apa? Karena paten ini didasarkan pada penelitian-penelitian ya, dan bisa di track down di Google apa saja penelitian-penelitian yang mendasarinya dan bagaimana cerita penelitiannya. Nah, Utsukushi ini memiliki 3 dasar paten ya. Jadi paten yang pertama itu adalah dia sebagai anti-tumor agent. Artinya apa? Dia sebagai obat anti-tumor. Tumor itu artinya benjolan. Jadi seluruh benjolan abnormal di badan kita namanya tumor. Kalau tumor ganas namanya kanker. Gitu. Jadi dengan dia sebagai anti tumor, tentu saja tumor dan kanker itu bisa ditangani. Artinya dia sangat membantu kesembuhan untuk ke arah tumor dan kanker tersebut. Lalu yang kedua adalah immune activating effect ya. Artinya dia memiliki efek mengaktifkan sistem imun. Nah, banyak orang bertanya ke saya, wah dok, kalau sistem imunitasnya sudah berlebihan, bagaimana pakai ini lagi dan sebagainya. Yang saya gambarkan adalah mengaktifkan sistem imun ke arah level yang baik ya. Itu harus dipahami. Jadi Utsukushi ini sangat membantu karena apa? Karena imun yang baik ini salah satunya nanti kita akan bahas adalah NK cell dan lain sebagainya yang mempunyai peran-peran membasmi kanker, infeksi dan lain sebagainya. Di saat COVID seperti ini tentu menarik karena apa? Karena akan membantu kita untuk istilahnya Halo? Hilang ya dokter ya? Iya kayaknya. Dok? Dokter? Soalnya kelihatan waktu saya next slide dia ada delay. Koneksinya bermasalah. Dok? Dokter? Halo? Kayaknya keluar. Oh ya. Nggak baru masuk lagi. Iya. Kita tunggu dokter Yudi dulu. Sampai masuk.
Tunggu ya teman-teman ya, kita iklan dulu. Nggak ada suaranya karena memang Dr. Yudi-nya lagi disconnect, Bu. Sekarang sudah kedengaran. Udah. Sampai mana tadi? Sampai immune activity effect sudah ya? Udah. Oke. Yang ketiga adalah memiliki efek sebagai membantu pengobatan pada hepatitis C. Nah, ini adalah 3 paten yang dimiliki oleh Utsukushi. Bapak Ibu lihat ada nomor di atasnya, ya. Nomor itu kalau dimasukkan ke Google Paten maka akan keluar penelitian-penelitiannya semua. Artinya apa? Produk ini sangat berarti karena apa? Karena dia bukan hanya katanya. Kalau Bapak Ibu minum jamu ya, katakan kunyit asam gitu, katanya bisa langsing, misalnya begitu. Ya itu katanya saja. Tetapi kalau ada patennya, ada penelitiannya, artinya sudah diteliti bahwa dengan misalnya 1.000 orang itu 900 misalnya 987 atau 989 pasti mengalami efek yang disebutkan di bawah ini. Jadi dari sana kita lebih aman, terlindungi karena apa? Karena sudah pasti bahwa apa yang kita harapkan terjadi sesuai dengan yang diomong, anti tumor, mengaktifkan sistem imun, dan anti hepatitis C itu kemungkinan besar hampir 100% pasti akan terjadi. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran usus, Bapak Ibu. Usus normal yang sebelah kiri, usus kotor yang sebelah kanan. Kenapa hal ini ditunjukkan? Agar Bapak Ibu tahu bahwa sangat menjijikkan sekali ya usus yang kotor itu ya. Nah, usus yang normal sebaliknya adalah bersih. Ini dua-dua sebenarnya sudah mengalami treatment untuk membersihkan usus sebelum dilakukan prosedur ini. Tetapi pada usus yang kotor tetap saja kotoran itu tidak bisa bersih, dia seakan-akan menempel. Nah, ada orang yang meneliti bahwa kerjaannya setiap hari dia melakukan endoskopi ya. Endoskopi itu melihat ke dalam usus seperti sekarang ini. Lalu dia lihat bahwa ternyata kalau ususnya itu bersih, ternyata orangnya sehat dan badannya itu sehat gitu, tidak ada penyakit. Tapi kalau ususnya kotor, ternyata orangnya sakit. Gitu. Jadi akhirnya kembali kepada pemikiran, oh ya, kalau begitu bagaimana kalau dibersihkan aja ususnya? Maka ternyata dengan membersihkan usus itu banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang. Karena sistem imunitas atau kekebalan tubuh itu yang utama itu adalah berhubungan sekali dengan terbentuknya di usus itu. Nah, kita lihat NK cell ya ini. NK cell ini adalah hasil uji klinis yang Utsukushi. NK cell itu adalah natural killer cell. Jadi namanya adalah natural killer atau pembunuh alami. Di badan kita sebenarnya setiap hari itu ada proses namanya apoptosis. Jadi sel-sel tubuh itu memang mati ya secara berkala. Untuk apa? Untuk diganti dengan yang baru yang bagus. Tetapi pada saat NK cell ini masih tidak aktif atau berkurang keaktifannya, maka banyak sel-sel tubuh yang tidak mati. Sehingga pada saat mengalami kerusakan, kalau sampai dia membelah, maka menjadi sel-sel yang membelahnya hasilnya. Nah, tentu lama-lama yang rusak-rusak ini akan berkumpul dan akhirnya menjadi itulah yang kita sebut dengan sel kanker. Kita lihat di sebelah kanan itu ada hasil penelitian bahwa terjadi pencairan sel ya pada kanker payudara. Dan ini memang terlihat karena saya ada foto-foto pasien kanker payudara yang konsumsi Utsukushi, lalu seakan-akan semacam kankernya kempes begitu. Jadi, nah kanker kempes bagaimana reaksinya dokter Yudi kok bisa kempes? Ya kemungkinan inilah yang terjadi. Jadi sel-sel kankernya dikalahkan oleh NK cell, lalu dia menjadi cairan. Cairan itu akan diserap lagi oleh tubuh sehingga akhirnya payudara yang sudah bengkak besar karena kanker itu bisa kempes dan bisa menjadi normal lagi. Itu yang kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Next. Next. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan bagaimana usus kita sebelum dan sesudah ya. Kulit ya, kulit juga bagaimana ya. Jadi kulitnya kelihatan ini, kelihatan semua di sini ya, kelembabannya, langsung bintik hitamnya, fleknya, semua kelihatan ada perbaikan. Karena itu
Utsukushi ini sangat bagus bagi member-member yang ingin berkulit kinclong. Banyak member saya sangat bersyukur sekali karena apa? Wah, kelihatan perubahan yang sangat pada kulitnya. Jadi menjadi lembab, menjadi baik, halus lagi dengan Utsukushi. Dan ini pun saya lihat pada istri saya juga terjadi ya. Jadi biasanya antara dekat ujung mata sini banyak sekali kerutan-kerutan kecil karena kami ini hidupnya di AC terus gitu. Bisa seharian seperti hari ini dari pagi ya kita di ruang AC terus gitu. Kadang-kadang karena udara panas ya kita di kamar terus. Nah ini padahal udara AC ini kering sekali. Saya pernah alami WC bocor, langsung air itu tumpah meluap keluar. Dan di kamar itu semua saya kasih semacam karpet dari karet supaya kita tidak dingin dan empuk. Itu semua basah. Ini kejadiannya tengah malam. Jadi waktu mau kita bersihkan airnya sudah malam. Kita jalan itu sampai sudah becek semua ya, berbunyi cepet begitu. Nah pada saat kita diamkan, kagetnya adalah besok pagi kita mau keringkan, ternyata seluruh karpet itu sudah kering. Bayangkan kalau itu cairan mungkin 3/4 ember misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau cairan itu tidak ada di dalam kamar? Sudah jelas ceritanya ya. Kitalah yang akan diserap kelembaban kulitnya. Nah, tetapi hebatnya pada saat pakai Utsukushi terjadi perubahan yang nyata. Saya tidak tahu, awalnya saya tanya, ini bagaimana, kenapa perubahannya? Pakai masker atau pakai produk baru? Ternyata dia bilang hanya karena konsumsi Utsukushi. Nah, itulah luar biasanya produk kita. Lanjut. Nah, ini uji klinisnya ya. Jadi pada pasien hepatitis C terjadi penurunan enzim-enzim, artinya perbaikan pada sakitnya. Karena biasanya kalau hati sakit itu yang dijadikan patokan kan enzim-enzim hatinya. Lanjut. Ini kulit ya, kelihatan bagaimana perbaikan kelenjar lemaknya ya, perbaikan keriputnya. Nah, ini saya rasa banyak sekali testimoninya di FB sudah ya. Lanjut. Bintik hitam juga berkurang ya. Apa yang akan kita rasakan kalau 4 minggu kita konsumsi Utsukushi? Dalam 4 minggu pertama apa yang akan kita rasakan? Yang pertama adalah kita akan rasakan di minggu pertama ada efek pembersihan usus besar atau colon detoxification effect ya. Dimana tidak usah bingung kalau misalnya ada diare atau bahkan malah kok nggak buang-buang air? Biasanya saya buang air teratur tiap hari misalnya begitu. Jadi ini harus kita analisa kalau tidak buang air setiap hari, apa yang terjadi? Apakah kotorannya keras atau tidak? Ya. Harus banyak minum dan makan sayuran. Begitu. Lalu kalau kotorannya keras, ya per 3 hari untuk awalnya kita harus keluarkan dengan mempergunakan obat-obat pencahar. Tetapi biasanya akan terjadi, kalau detoksnya selesai, dia akan kembali lagi normal buang air besarnya. Nah, minggu kedua akan mulai berkurang nyeri-nyeri badan ya. Minggu ketiga mulai kelihatan nih kulitnya mulai membaik, lebih halus, lebih terang dan bersinar, bercahaya istilahnya gitu ya. Bukan seperti balon lampu maksudnya ya. Tapi bercahaya ya, kalau orang lihat itu wow, glowing begitu. Nah, minggu keempatnya adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh. Karena itu Bapak Ibu ini sangat berguna. Berguna karena apa? Karena sekarang di musim COVID begini kita perlu daya tahan tubuh yang lebih baik. Kalau supaya kita tidak mudah mendapatkan infeksi. Nah, seringkali orang bingung ya, bagaimana nih saya kena COVID, nah baru cari produk, itu keliru. Bapak dan Ibu harusnya sekarang, sebelum kena COVID inilah konsumsi. Ini lihat di minggu keempat ya. Artinya oke lah, kadang-kadang produk-produk ini bisa bergerak cepat sekali pada orang-orang tertentu. Mungkin minggu pertama, minggu kedua. Tetapi kalau kita sudah kena, tentu menjadi masalah. Lebih baik sebelum kita kena, kita konsumsi rutin sehingga badan kita punya kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, ini produk yang kedua. Tadi yang kita bicara adalah produk yang pertama, itu Utsukushi. Kita punya produk lagi, namanya SOP 100 Plus, atau Salmon Ovary Peptide 100 Plus. Produk yang ini memang demikian topnya, sehingga pada saat presentasi juga diletakkan lebih ke belakang. Karena apa? Karena ini sudah dari beberapa saat yang lalu, ini sudah benar-benar menghebohkan, kalau istilah kita menghebohkan dunia persilatan di Indonesia gitu ya. Karena apa? Wah, sangat canggih sekali. Banyak penyakit yang bisa tertolong dengan konsumsi SOP 100 Plus. Lanjut.
SOP 100 plus itu disebut marine placenta. Sebenarnya ini hanyalah istilah ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpatokan kenapa namanya placenta padahal ikan salmon asalnya itu tidak punya placenta gitu. Karena ini adalah satu istilah yang terinspirasi dari kehebatan placenta manusia. Jadi karena salmon itu siklus hidupnya 2, dia ada di air tawar dan air laut, maka dapat istilah marine karena dia ikan air tawar yang pernah hidup di laut. Itu aneh dan itu unik sekali. Lalu kenapa disebut plasenta ya? Karena kemampuannya benar-benar bisa menandingi kehebatan plasenta yang sudah legendaris dari 400 tahun yang lalu. Karena zaman dulu itu ya orang-orang sudah tahu, entah bagaimana caranya mereka tahu bahwa oh ini ternyata plasenta itu adalah sumber yang bisa membuat muda ya. Karena itu kalau janin itu juga, karena itu kalau zaman dulu orang dia dapat kijang, anak kijang itu biasanya dibelah perutnya lalu diambil janinnya itu ditaruh di arak dan lain sebagainya. Karena mereka tahu inilah obat awet muda. Gitu. Entah bagaimana caranya mereka tahu, tetapi hebat sekali mereka tahu itu. Nah, karena itulah plasenta itu memang sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, SOP karena memiliki kemampuan yang seperti plasenta, maka disebutlah marine placenta. Lanjut. Ya, plasenta itu dilarang. Ini pernyataan Balai POM bahwa tidak boleh ada plasenta yang dapat nomor Balai POM di Indonesia. Tetapi SOP mendapatkan karena sebenarnya dia bukan plasenta, plasentanya hanyalah istilah. Itulah keuntungannya. Lanjut. Dari bahan apa sebenarnya SOP ya atau salmon ovary peptide 100 plus itu dibentuk? Itu sebenarnya dari selaput telurnya ikan salmon. Jadi selaput telur ikan salmon ini diambil lalu diproses secara canggih sehingga ukurannya kecil ya, sehingga nano size, artinya ukurannya sangat kecil, 600 dalton. Karena itu punya kelebihan lebih mudah dan lebih sempurna penyerapannya. Bahkan bisa diserap oleh mukosa. Karena itu bisa dikonsumsi dengan cara diletakkan di bawah lidah. Dia akan lebih cepat masuk ke peredaran darah di tubuh kita karena apa? Karena dia bisa menembus mukosa. Karena ukurannya kecil. Jadi ini proses canggih Bapak Ibu ya. Tidak sama dengan Bapak Ibu kalau ke pasar beli telur salmon misalnya dimakan atau beli plasenta yang dimakan, maka hasilnya akan berbeda. Karena selain proses canggih juga ada dikombinasi dengan beberapa zat lain supaya dia efektif. Lanjut. Nah, ini kandungannya ya. Kandungan SOP itu adalah marine placenta, tadi kita sudah singgung ya. Lalu ada nucleic acid, ada elastin ya, elastin ini untuk kulit, lalu ada hyaluronic acid ya untuk lutut, untuk kulit ya. Ada chondroitin ya untuk lutut, untuk tulang rawan, lalu ada amino acidnya, ada kolagennya dan ada glutationnya. Lanjut. Kalau dilihat kandungannya di breakdown, istilahnya dipecahkan, maka akan terlihat kandungan-kandungan amino acid. Kandungan amino acid ini kalau kita bandingkan antara SOP atau salmon ovary peptide dengan plasenta manusia dan dengan plasenta rusa, itu kelihatan di sini angka-angkanya ya berbeda sekali. Jadi SOP ini bahkan kandungan asam aminonya jauh lebih banyak dan jauh lebih tinggi konsentrasinya. Jadi kalau efeknya lebih kuat, itu sangat wajar bahwa lebih kuat daripada plasenta rusa dan plasenta manusia. Ini keuntungan bagi kita ya. Karena tadi dibilang bahwa plasenta itu sudah dilarang dikonsumsi di Indonesia. Jadi dengan adanya salmon ovary peptide tentu menarik ya karena bisa menggantikan fungsinya dan bahkan lebih kuat lagi. Lanjut. Patennya ya sama seperti tadi, seperti Utsukushi, SOP pun memiliki paten. Patennya ada 3 ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, patennya yang pertama adalah dia bisa meregenerasi sel. Ya. Apa artinya meregenerasi sel? Dia bisa memperbaharui. Jadi sel-sel yang rusak dan mati di tubuh itu akan diperbaharui oleh SOP ini. Karena kita tahu bahwa tubuh kita itu selnya selalu mati. Tiap hari itu miliaran ada sel mati. Kalau tidak diganti, tentu tubuh kita akan menyusut. Ya. Seperti orang-orang yang tua ya, semakin lama semakin bungkuk. Kenapa? Ya karena sel-sel tulangnya sudah tidak terbentuk sebanyak semula. Ya. Lalu kenapa kulitnya keriput? Ya karena memang sudah tidak terganti juga dengan baik. Jadi banyak sekali proses penuaan terjadi karena regenerasi selnya tidak sempurna. Istilahnya yang rusak
1000 misalnya, kalau dulu masih muda yang rusak 1000, yang siap ganti 2000. Tapi sekarang setelah tua yang rusak 1000 yang ganti misalnya hanya 950. Ya otomatis yang 50-nya mati dan itu akan lama-lama menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Kalau organ tubuhnya terganggu, otomatis nanti orangnya pun akan mengalami gangguan. Misalnya jantungnya terganggu. Nah, kalau sudah terganggu 40%, 50% ya pasti orangnya akan mengalami gangguan berat juga, akan kesulitan kalau berjalan dan sebagainya karena jantungnya tidak mampu berfungsi seperti normal. Yang kedua, kemampuannya adalah memperbaiki peredaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini bisa diperbaiki. Ini penting sekali karena apa? Karena pembuluh darah inilah sebenarnya yang mengedarkan seluruh makanan maupun oksigen ke seluruh badan. Jadi sangat penting sekali pembuluh darah ini untuk diperbaiki. Karena kalau tersumbat misalnya di otak terjadilah stroke, di jantung terjadi gangguan jantung ya, koroner. Nah, kalau di tangan, di kaki juga tetap terganggu, dimanapun tersumbat akan terganggu. Jadi bisa kesemutan, bisa mati rasa, bisa nyeri bahkan ya. Tidak hilang itu. Jadi pembuluh darah ini seperti jalan-jalan yang ada. Kalau semua jalan hancur kita repot, tidak bisa dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Dan paten yang ketiga sama juga untuk kulit ya. Jadi ini kulit akan sangat terbantu menjadi lebih lembab, lebih halus dan itu akan relatif cepat terlihat biasanya. Lanjut. Ini adalah paten-patennya ya. Jadi paten itu dibentukkan satu pernyataan seperti ini. Kita bisa lihat. Lanjut. Ini Bapak Ibu lihat bagaimana orang tiba-tiba pingsan ya. Tiba-tiba lalu meninggal berangkat di tengah-tengah aktivitas. Jadi terlihat mereka masih beraktivitas, bahkan masih berolahraga gitu ya. Tiba-tiba langsung. Jadi proses kematian itu proses berakhirnya hidup kita itu tidak bisa ditentukan ya. Tiba-tiba seperti itu lalu jatuh dan akhirnya meninggal. Jadi sangat mendadak Bapak Ibu. Jangan menunggu untuk berinvestasi dengan kesehatan kita. Karena investasi kesehatan itu harus selalu dilakukan ya. Artinya setiap saat kita harus membangun kebiasaan membuat diri kita semakin sehat. Karena kalau tidak begitu maka akan terjadi hal-hal seperti ini pada saat itu kita sadar mungkin sudah terlambat. Istilah kasarnya sudah berpindah alam gitu. Jadi apa yang kita punya sekarang, uang, mobil, rumah, itu tidak ada artinya semua pada saat hal ini terjadi. Karena itu kita harus menjaga kesehatan kita, ya. Bukan hanya tetap di kondisi sekarang, kalau bisa bahkan lebih muda lagi secara sel-sel. Karena hal ini nanti akan meyakinkan kita menjadi lebih menikmati hidup yang lebih berkualitas dan secara waktunya pun lebih panjang dan bisa menjadi lebih kelihatan lebih cantik, lebih ganteng begitu. Nah, ini semua adalah video di mana kasus-kasus orang meninggal secara tiba-tiba ya. Kadang-kadang tengah bekerja, tengah olahraga, tengah bersenang-senang. Umur itu tidak selalu tua. Lihat ya, banyak yang umurnya muda ternyata sudah berangkat. Lebih baik mencegah daripada sudah terlambat. Oke, next. Ini uji klinisnya lagi pertumbuhan rambut ya. Bagus sekali. Pada saat kita lihat ternyata rambut itu bisa tumbuh ya. Kita punya banyak testimoni di sini dan salah satu testimoni yang berkesan bagi saya testimoninya Dr. Buana ya. Dr. Buana itu direkturnya Rumah Sakit Kasih Ibu di Gianyar di Bali. Yang dulunya rambutnya botak ya, botak licin ya. Lalu ternyata dalam waktu 5 bulan itu bisa tumbuh mayoritas rambutnya dan menjadi hitam. Nah, sebenarnya kalau saya berbicara begini, mungkin Bapak Ibu berpikir, waduh, apa gunanya? Saya nggak apa-apa kok rambut botak, malah kepala saya malah saya botakin gitu. Atau ada yang bilang, wah, jangan sampai rambut saya hitam. Kalau saya senang warna putih malahan seperti itu. Mungkin malah akan saya semir putih misalnya begitu. Nah, saya tidak permasalahkan masalah putih atau hitam atau botak atau tidak. Tetapi yang saya permasalahkan adalah mengapa terjadi demikian. Bapak Ibu lihat bahwa dengan antioksidan yang tinggi ya,
dengan kadar oksidasi yang berkurang, dengan regenerasi yang terjadi dan lain sebagainya, ternyata organ-organ tubuh kita itu menjadi seakan-akan baru lagi. Nah, organ tubuh yang baru ini tentu akan bisa memproduksi zat-zat yang seharusnya mereka produksi dengan baik. Misalnya pankreas. Kalau pankreasnya menjadi muda lagi, menjadi baru lagi, seakan-akan mundur ke beberapa tahun yang lalu, otomatis fungsinya melepas insulin masih baik. Nah, otomatis penyakit diabetesnya akan hilang. Seperti itu. Nah, ini yang saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat berhubungan dengan rambut tadi adalah bahwa pada saat kita organ tubuhnya menjadi muda semua, otomatis rambutnya pun, penampakan kita pun akan menjadi muda. Jadi menjadi muda kembali tadi hanyalah salah satu guna ya, salah satu hal yang bisa terlihat dari luar bahwa sudah terjadi hal-hal baik banyak di dalam tubuh kita. Dan itu prosesnya ada yang cepat ya. Saya punya downline, ada yang minum 1 box itu sudah rambutnya berubah katakanlah 60% begitu. Tetapi ada juga yang perlu waktu sampai 5 bulan, baru kemudian terlihat perubahannya nyata seperti pada Dokter Buana. Jadi tiap orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Seringkali downline tanya, dok kalau saya minum nanti misalnya membaik, terus saya konsumsi lagi, saya konsumsi sudah membaik lah katakan. Terus saya harus minum sampai kapan begitu? Nah tentu menarik ya, karena ya harus diminum. Kalau kita ingin selalu tambah muda, tambah baik, dan tambah sehat, ya harus diminum terus-menerus. Karena memang badan kita itu memperbaharui sel-selnya ada waktunya gitu. Dan ada yang sampai bertahun-tahun baru memperbaharui turnover sel-selnya. Nah, disinilah kita harus konsumsi cukup lama sehingga bisa semua tergenerasi dengan baik. Lanjut. Ini kemampuannya lagi ya, yang sebelah kiri kita lihat bahwa keseimbangan hormon pada wanita ini akan kembali normal. Tadi saya sudah bilang bahwa kelenjar-kelenjar semua diperbaiki juga. Nah, karena itu pelepasan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tersebut menjadi bagus juga. Jadi ini sangat baik pada wanita-wanita yang sudah menopause ya. Saya ada downline juga yang kontak ya. Pak dokter, saya sudah menopause 5 bulan. Bagaimana? Ya, dia tanya. Kenapa Bu? Ya sekarang sudah lebih baik. Sorry, dia bilangnya sih berhubungan dengan suami sekarang sudah lembab lagi seperti dulu waktu muda. Berarti saya sudah tambah muda ya Pak Dokter? Saya bilang ya, itu sudah tambah muda jelas. Dan kemudian yang menarik lagi adalah kalau sudah tambah muda, apakah bisa saya hamil? Itu yang dia tanyakan. Saya bilang bisa Ibu, karena itu hati-hatilah kalau tidak ingin punya anak lagi. Kalau ingin punya anak lagi, ya bagus ya. Banyak yang ingin punya anak, lalu konsumsi SOP 3 bulan, 5 bulan, dan anak yang susah didapat ternyata kemudian bisa dilahirkan dengan baik dan sehat. Karena apa? Karena tadi mengubah hormon ke arah normal. Ingat, bukan meningkatkan ngawur ya. Jadi Bapak Ibu saya ajak untuk berpikiran bahwa produk kita itu istimewa. Dia membawa ke arah yang terbaik, bukan naik atau turun. Nah, kalau obat lain, obat harus salah satu. Ini mau naik apa turun? Kalau naik ya naik, turun ya turun. Kalau kita punya yang naik bisa turun, yang turun bisa naik. Jadi membawa ke titik keseimbangan. Itu luar biasanya. Dan ini juga berguna pada orang-orang yang mempunyai gangguan, misalnya kalau haid terasa nyeri ya. Itu bisa dengan cepat menghilang pada saat hormonnya diperbaiki. Nah, hal ini Bapak Ibu sangat penting sekali karena apa? Karena banyak sekali penyakit timbul karena ketidakseimbangan hormon, termasuk diantaranya tumor dan kanker. Jadi Bapak Ibu yang hormonnya tidak seimbang, hati-hati ya. Karena apa? Karena nanti yang muncul itu kanker-kanker, tumor. Banyak orang sibuk mengobati kanker tumornya dengan cara apa? Kemoterapi, radioterapi, operasi. Mereka tidak memperhatikan bahwa kalau hormonnya saja diseimbangkan kembali, maka tumor dan kankernya hilang. Inilah yang terjadi pada banyak testimoni kita. Kenapa orang yang pembesaran kelenjar hilang? Kenapa orang yang tadi ada tumor payudara hilang? Ya, ada kanker payudara hilang? Ya, salah satunya karena hormonalnya diperbaiki. Oke, lanjut. Sebelah kanan ya, sorry. Di sebelah kanan ini ada peningkatan ekspresi gen. Kita lihat pertanyaannya sering begini, apakah aman kalau dikonsumsi pada ibu hamil? Jawabannya adalah aman dan bahkan bisa memperbaiki bayi yang akan lahir ya. Karena kita lihat ini ada gen-gen di sini ya. HS sekian ini kodenya gen ya. Dan itu internetnya terganggu ya sepertinya ya. Nah, kita lihat di sini gen-gen ya, dan ini adalah guna dari gen tersebut ya. Ada yang menghambat pertumbuhan, ya, ada yang mengatur glukokortikoid, ada yang mengatur
glutathione, jadi dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan gangguan kalau memang terganggu. Nah, susahnya adalah itu banyak yang merupakan satu yang genetik atau diturunkan. Hebatnya produk ini adalah dia bahkan bisa mengubah gen ini menjadi lebih baik ya. Jadi ekspresi gennya akan diubah. Ini adalah hasil-hasil penelitian gen apa saja yang bisa diubah. Lanjut. Nah, ini kadar gula darah ya bisa menurun dengan baik. Memang pasien-pasien kencing manis banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari sini. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Bila Anda ada gula darah yang tinggi, inilah saatnya menurunkan sekarang, bukan nanti. Karena apa? Karena COVID itu beritanya adalah yang diserang sama dia utama itu bukan paru-paru. Jadi selama ini orang-orang banyak salah ya. Dipikir paru-paru yang diserang. Padahal yang diserang itu adalah kadar hemnya. Jadi dari hemoglobin dari darah ada hemnya, itu yang diikat sama dia. Nah, karena itu oksigenasi akan berkurang dan sebagainya. Dan itu sangat menyerang sekali pada penderita yang tua ya. Laki-laki lebih beresiko daripada perempuan, dan juga ini kita lihat bahwa kadar gula darah yang tinggi itu juga jadi faktor resiko yang sangat bagi orang-orang yang terkena COVID. Jadi normalkanlah gula darah Anda, dan yang lebih penting lagi bukan hanya menormalkan gula darah Anda, sebenarnya perbaikilah pankreas Anda sehingga seakan-akan Anda orang normal. Jadi kalau terkena COVID tidak terlalu beresiko tinggi. Karena kalau tidak begitu kemungkinan berangkatnya jadi gede ya. Lanjut. Ini kerutan ya, flek berkurang. Nah, ini semua terlihat di sini. Lanjut. Apa yang kita akan alami dalam 4 minggu pertama kalau kita konsumsi SOP? Yang akan kita alami adalah minggu pertama kita akan dapat tidur dengan nyenyak. Ya, ini biasa dirasakan oleh orang-orang. Apakah semua merasakan begini? Tidak. Kadang-kadang ada yang langsung bahkan jadi seger, tidak ada capeknya ya, tidak ngantuk ya. Jadi kadang-kadang begitu. Tetapi secara umum sebagian besar orang itu mengalami kok tidur terus ya. Gitu. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir kalau hal ini terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya hal ini adalah satu tanda baik. Karena di tubuh kita sudah terjadi stem cell kita terangsang dan bertumbuh. Kita lihat pada bayi ya, bayi kalau stem cell-nya sedang tumbuh ya dia banyak tidur. Bapak Ibu di sini mungkin jarang lihat bayi yang begadang seperti satpam gitu ya. Bayi habis makan dia tidur, habis minum dia tidur, seperti itu. Nah, minggu kedua mulai rasa lelah itu berkurang. Artinya menjadi lebih fresh kalau bekerja, dan bahkan pada tingkat-tingkat tertentu sampai banyak yang bertestimoni dulu kalau jalan sekian jauh sudah rasa capek, malas ya, lelah, habis olahraga, sakit kepala dan sebagainya. Tapi setelah konsumsi ini semuanya itu hilang. Lalu minggu ketiga mulai kekebalan tubuhnya meningkat, jadi mulai tidak mudah kena flu ya. Minggu keempat adalah bertambah sabar ya. Maksudnya bertambah sabar ini adalah misalnya pada orang-orang autis, anak-anak autis itu kita lihat biasanya liar sekali ya, kesana kesini lari, tetapi sekarang menjadi sabar, menjadi lebih bisa konsentrasi, dan akhirnya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lebih baik. Nah, bertambah sabar ini juga akan terlihat pada orang-orang yang mengalami gangguan hormonal. Saya sangat terkesan bincang-bincang dengan Pak Swijan ya. Walaupun di luar kantor ini bincang-bincang karena sudah mau pulang nyantol lama. Nah, pada saat hormon terganggu, kadang-kadang orang menjadi tidak sabar. Jadi kalau istri marah-marah menjelang mens itu biasa karena hormonnya tidak seimbang. Nah, dengan diberikan ini tentu bisa seimbang. Kadang-kadang ada yang moodnya, jadi perasaannya itu swingnya bermainnya perasaannya keras sekali ya. Apapun diomong oleh suaminya jadi salah. Nah, hal-hal seperti itu kalau diberikan produk ini sebenarnya dia akan menjadi lebih sabar sehingga lebih baik. Gitu. Lalu yang kedua adalah terjadi perbaikan dalam menstruasi. Artinya dulu menstruasinya tidak teratur atau nyeri dan lain sebagainya, itu semua akan kembali ke arah normal sehingga gejala-gejala tersebut akan berkurang dan akan hilang. Lalu terjadi di minggu keempat juga adalah terjadi sirkulasi darah di wajah itu mulai bertambah baik. Jadi nanti akan ada orang-orang yang berbicara kepada Bapak dan Ibu, sekarang kok kelihatan lebih segar, sekarang kok kelihatan lebih muda, demikian. Nah, itulah saatnya Bapak dan Ibu mulai memprospek orang tersebut. Itu kode itu artinya. Oke, lanjut.
Sebenarnya perusahaan AFC itu diberikan satu hak eksklusif ya. Untuk apa? Untuk memasarkan salmon ovari peptide. Jadi yang memproduksi salmon ovari peptide itu adalah dari Nippon Barrier ya. Nippon Barrier inilah yang kerjasama dengan AFC mensuplai ke AFC. Nah, bila telah diberikan hak eksklusif artinya apa? Kalau ada di luar sana orang-orang mengatakan mereka adalah mempergunakan salmon ovari peptide dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak tepat ya, karena produsen aslinya itu sudah menandatangani sendiri kontrak dengan AFC bahwa hanya memberikan AFC sebagai satu-satunya perusahaan yang memegang hak untuk mendistribusikan salmon ovari peptide. Next. Pada saat kita berkunjung ke pabrik, yang kita lihat adalah stiker ini. Artinya gini, pabrik ini memiliki standar yang tinggi sekali. Dia maunya hanya yang terbaik ya. Artinya produk cacat keluar itu tidak diinginkan sama sekali. Berbeda dengan kalau di pabrik lain mungkin dia produksi 10.000, kalau rusak sekitar 50 mungkin dianggap wajar. Tapi di AFC hal tersebut dianggap tidak wajar. Inginnya mereka 10.000 diproduksi, tidak ada satupun yang cacat begitu. Karena itulah ada stiker zero defect di sana. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat pada saat berkunjung ke pabrik nanti, ini stiker ada ya di pintu masuk. Jadi mengingatkan para pekerja juga untuk sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Oke, lanjut. Safety, bagaimana safety? Safety ini jelas kalau perusahaan Jepang itu paling aman, itu sudah jelas kelihatan ya. Nah, kita ingat dulu waktu kita ke Jepang pada saat di stasiun kereta api, ternyata kita disempritin ya, dan orang banyak teriak-teriak cuma karena kita berdiri di garis kuning. Artinya di Jepang itu sangat safety sehingga kalau cukup jauh jaraknya dari kereta, mereka tidak mau. Mereka ingin sangat jauh dari kereta sehingga kereta sama sekali tidak ada kemungkinan terganggu dengan orang-orang di dekatnya dan orang-orang juga tidak bisa mengalami celaka. Jadi Jepang itu negara yang paling aman. Untuk safety itu mereka sangat memperhatikan. Nah, di sini produknya tentu saja juga aman karena sudah mereka terbiasa bahwa segalanya harus yang the best ya, akan terbaik. Artinya sudah dites dan ada sertifikatnya bahwa tidak ada logam berat, tidak ada bahan kimia berbahaya, tidak ada DNA babi ya. Jadi untuk yang muslim aman. Benar-benar tidak ada unsur babinya, tidak ada yang dimodifikasi genetiknya, terus tidak ada perasa, pewarna, buatan, pengawet dan sebagainya, tidak ada. Radiasi nuklir ya, hormon semua itu tidak ada. Jadi aman Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah khawatir dengan produk ini karena ini adalah produk yang sangat tinggi sekali mutunya gitu. Dan sudah lengkap semua persyaratan di Indonesia, nomor Balai POM semua lengkap. Juga bahannya organik, semuanya itu sudah yang terbaik yang diberikan. Next. Nah, ini kembali ke Ardian punya bagian ya kalau kita sudah bicara masalah uang. Tapi sebelum kita lanjut ke pembicaraan masalah duit ya, kita akan bahas mungkin tanya jawab dulu tentang kesehatannya. Jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Atau saya baca di chat ya. Iya dok, baca di chat aja. Oke, saya baca di chat. Pertanyaan pertama, ya. Apakah minum Utsukushi harus bersamaan dengan SOP? Dan selain itu, jika ada virus di liver, apakah bisa dibantu dengan Utsukushi? Yang pertama adalah minum Utsukushi itu bisa bersamaan dengan SOP, bisa digabung. Malah menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Karena kalau mungkin kalau kita dulu lihat sinse-sinse yang pintar-pintar, dia bilang ada unsur yang yin, ada unsur yang yang. Nah, ini adalah yin dan yang-nya seimbang, sehingga saling melengkapi. Juga kita lihat efek ini bisa menjadi lebih kuat. Saya ada salah satu member yang dulunya dia kencing manis parah sekali, ya. Terus konsumsi SOP, langsung itu membaik kencing manisnya. Tetapi karena sudah bertahun-tahun, kerusakan sudah terjadi. Makanya Bapak Ibu saya bilang, pencegahan ini sangat penting. Ya. Kerusakan sudah terjadi, tangannya kesemutan terus. Lalu dicoba SOP ditingkatkan dosisnya, belum bisa menghilangkan. Utsukushi ditingkatkan dosisnya, belum bisa menghilangkan. Tetapi waktu digabung Utsukushi dan SOP dikonsumsi bersamaan, langsung tangan yang kesemutan semua itu tinggal ujung-ujung jarinya saja yang kesemutan. Itu. Jadi kalau harus digabung, gabunglah. Tetapi cara gampangnya gini, kadang-kadang banyak sekali yang tanya,
ini harus minum SOP atau Utsukushi, Dok? Nah, pertanyaan ini selalu terjadi. Tolong Bapak dan Ibu saya ajak berpikir ya. Cara mudah untuk kita menentukan konsumsi SOP atau Utsukushi adalah dengan melihat paten-patennya. Artinya kalau patennya SOP untuk regenerasi sel itu dibutuhkan, untuk memperbaiki pembuluh darah itu dibutuhkan ya. Kalau untuk kulit dua-duanya ada ya. Katakanlah untuk regenerasi sel dan memperbaiki pembuluh darah itu memang dibutuhkan, maka berikanlah SOP. Ini juga penting pada kerusakan-kerusakan jaringan ya. Habis operasi misalnya, habis kemo, itu pasti ada kerusakan jaringan karena itu SOP itu bisa diberikan. Sebaliknya Utsukushi, lihat ada tumor atau kankernya atau tidak gitu. Lalu ada infeksi-infeksi misalnya ya, itu maka perlu diberikan Utsukushi. Kalau efek kulitnya itu sudah pasti sama. Kalau perlu pembersihan usus ya, dahului dengan Utsukushi. Kadang-kadang ada yang mencampurkan SOP dan Utsukushi, ada yang konsumsi Utsukushi dulu beberapa saat sehingga ususnya bersih dan siap untuk menerima SOP baru dikonsumsi SOP. Tetapi lebih ke arah lihatlah patennya, mana yang perlu diberikan gitu. Nah, pertanyaan yang lain adalah ada member yang mengidap migrain. Minum SOP sudah mau habis 2 box, migrainnya malah sering kumat. Itu kenapa, Dok? Nah, yang pertama adalah jawabannya karena memang ada fase detox. Di sini kita mengenal fase detox ya. Detox itu adalah fase penyesuaian tubuh terhadap produk. Nah, saya tidak menemukan istilah lain dari detox ini. Karena apa? Karena memang unik sekali bagi saya. Awal saya konsumsi, nah ini kita cerita agak jorok sedikit ya. Awal saya konsumsi adalah terjadi hal yang menarik. 10 hari pertama itu kotoran saya keras sekali. Waktu itu karena masih baru, jadi belum ada pembahasan seperti ini. Kami ini dulu waktu bergabung juga masih meraba-raba begitu ya. Jadi kita bahkan nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu detox. Lalu yang terjadi apa ya? Saya banyak-banyak minum air dan makan buah. Gitu. Tetapi tetap masih relatif keras gitu. Tetapi itu cuma berlangsung 10 hari. Setelah 10 hari dia berganti seperti diare, hitam, berbau sekali gitu ya. Itu 10 hari. Nah setelah itu ganti lagi gitu. Buang angin terus selama 10 hari. Wah amit-amit gitu. Untungnya di kamar ada fan yang besar sekali. Jadi istri bisa terlindungi. Kalau enggak mungkin sudah harus ganti istri ini. Karena KO dia. Nah ini menarik. Karena apa? Karena proses. Ya, kalau di dunia kedokteran yang dikenal kalau efek samping itu kita kasihkan satu produk, efek samping A terjadi, maka terus A ini akan keluar dan tidak akan hilang. Tetapi di sini terjadi satu gangguan kecil yang berubah dari awalnya tidak bisa buang air besar menjadi seperti diare, ya, lalu menjadi buang-buang angin yang luar biasa banyak. Nah ini kalau kedokteran gimana dong menjelaskan ini? Memang tidak bisa. Karena itu saya percaya ada proses detox, ada proses penyesuaian tubuh terhadap produk. Karena itu kalau sedang penyesuaian, konsumsilah terus. Tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan hal-hal lain. Jadi ini Bu, kita perlu juga data tekanan darahnya, Bu Kemalawati ya. Kita perlu data tekanan darah bagaimana, karena kalau tekanan darahnya tinggi ya harus diturunkan sementara detox itu gitu. Jadi harus multifaktorial penanganannya. Artinya gini, menangani sesuatu penyakit itu kita harus dari banyak sisi. Jangan hanya lihat dari satu sisi migrainnya bagaimana seperti itu. Nah, biasanya setelah detox terjadi, maka penyakit-penyakit tersebut akan menghilang. Kalau tidak menghilang, hubungilah dokter-dokter yang ada ya. Jadi di sini semua member pasti punya upline yang dokter, karena dokter yang bergabung sudah ribuan sekarang. Nah itu bisa konsultasi kepada mereka, mengapa dan bagaimana. Mereka pasti sudah tahu. Lalu saya jawab lagi pertanyaan berikutnya. Ini tadi pertanyaannya sama, detox kolon yang diare dan susah BAB itu dikarenakan apa? Biar kalau cerita ada yang nanya bisa jawab. Ya itu proses detox yang secara kedokteran sendiri itu susah untuk dikenali ya. Jadi kalau mau tahu kenapa pastinya ya kita perlu mengadakan penelitian-penelitian dan lain sebagainya yang penting atau tidak. Kalau menurut saya cuma detox ya sudah, tidak terlalu penting dikonsumsi aja, dilewati pasti akan berlalu gitu ya. Lalu kalau ada parasit di dalam tubuh sebaiknya pakai apa untuk pasien? Ini kok tanyanya, kalau ada parasit dalam tubuh sebaiknya pakai apa? Ya pakai Utsukushi ya. Karena Utsukushi itu punya paten tadi, NK cell-nya itu akan bergerak dengan aktif sehingga bisa membunuh virus, bakteri, parasit dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, kalau parasit yang di sini dimaksudnya misalnya parasit cacing ya. Nah, tentu saja tetap membutuhkan obat. Jadi ingat bahwa produk-produk kita ini bukan obat. Ya, itu harus digarisbawahi, bukan obat. Artinya apa? Kalau memang penyakit tersebut secara kedokteran membutuhkan obat yang pasti, maka berikanlah obat-obat itu juga. Infeksi itu lebih baik pakai antibiotik, misalnya begitu.
Loh, ada testimoni nih, pasien yang infeksi berat ya, malah di leher itu pernah ada testimoninya, berat sekali infeksi, harus dibongkar, harus dioperasi, konsumsi SOP tiba-tiba sembuh begitu. Ya, bisa jadi seperti itu karena imunitas tubuhnya meningkat dengan baik sekali. Tetapi tetap lebih baik secara multifaktor ditangani. Jadi dari sisi mana-mana ditangani. Penderita kencing manis ya pakai obat dulu atau pakai insulin dulu sampai terbukti misalnya insulin atau kadar gulanya turun, maka boleh insulinnya dikurangi, obatnya dikurangi, dan akhirnya boleh di stop kalau memang tidak membutuhkan obat dan insulin lagi. Tetapi sebelum itu tetap harus menggunakan obat-obat bila mana perlu. Jangan mengandalkan hanya SOP atau hanya utsuk-usi. Dan sebaiknya pada saat sebelum bertanya ke dokter, ini saya himbau, Bapak dan Ibu melengkapi data-datanya ya. Jangan cari mudah dari downline, tanya WhatsApp-nya di forward aja, dan bahkan tidak ada. Pertanyaannya apa? Tidak ada gitu. Downline begini, nggak ada yang ditanya, lalu dikirim gitu. Misalnya begini, ada parasit stroke, terus dikirim ke kita. Loh ini tanyanya apa gitu? Itu harus lebih jelas lagi. Jadi ini dok, ada pasien penyakit gini-gini, sudah berapa lama ya, sakitnya apa? Terus ini hasil-hasil labnya atau ini anunya. Lalu setelah konsumsi apa yang terjadi, atau sebelum konsumsi apa yang sebaiknya dikonsumsi, itu semua harus komplit. Dan sebenarnya banyak dari pertanyaan tersebut kalau ditanyakan kepada upline saja mereka sudah bisa jawab. Karena di sini banyak upline yang senang belajar, yang bagus, yang akhirnya kayak dokter spesialis lah mereka. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya kepada upline dulu ya. Kalau upline tidak tahu pasti dia tanya lagi ke atas dan akhirnya akan sampai kepada para dokter. Nah, kalau tanya ke dokter harus terstruktur, harus lengkap apa yang ditanyakan. Jadi tidak susah untuk menjawabnya gitu. Kalau tidak ada data apa-apa, terus kita akan keluarkan saran apa. Karena kalau yang masuk istilahnya barang tidak lengkap, ya yang keluar juga pasti tidak lengkap. Nah, ini ada yang tadi bagaimana dengan pasien yang mengalami infak miokard, artinya serangan jantung ya. Kapan harus kita kasih SOP? Karena pada kasus ini pasien dalam posisi koma. Mohon pencerahannya ya. Kalau infak miokard kita bisa berikan segera karena memang segera perlu diperbaiki pembuluh darahnya dan di netralisir kolesterolnya dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ini pasien dalam posisi koma, bisa dimasukkan lewat selang makanan atau nasogastric tube. Ya, oke. Ini ada yang tanya, kalau saya mengalami masalah di bagian lambung, apa dengan SOP ini bisa terbantu dan ada masalah faringitis? Memang pada pasien-pasien lambung itu cukup unik. Ada yang begitu konsumsi langsung lambungnya tenang, tidak ada keluhan lagi. Bahkan yang GERD pun, artinya asam lambungnya naik, reflux ke atas, itu pun bisa hilang dalam konsumsi saset pertama. Itu agak aneh juga ya. Bagaimana ceritanya? Ya juga memang agak aneh. Karena sebenarnya di dalam produk SOP itu juga ada bersifat asam sedikit ya. Karena apa? Ada vitamin C-nya, ada yogurtnya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu sebaiknya untuk pasien-pasien yang bermasalah dengan MAH, justru inilah yang kita harus tanyakan kepada pasien yang mau konsumsi SOP atau usukusi. Apakah Anda ada sakit MAH? Kalau ada bagaimana? Tanya, parah sekali atau tidak? Kalau skor 1 sampai 10, jadi skornya berapa? Gitu. Kalau sedikit, tinggal dekatkan saja dengan jam makan. Artinya yang ideal kan 1-2 jam sebelum makan. Jadi kalau dia punya sakit MAH, ya didekatkan misalnya 15 menit, 10 menit sebelum makan. Kalau MAH-nya parah sekali, kalau perlu sesudah makan baru konsumsi produk. Produk akan tetap berefek. Itu dari pengalaman yang ada. Ya. Ini ada teman kemarin beli SOP buat untuk bisa hamil ya. Setelah minum 1 dos kok jadwal mensnya jadi maju gitu, cuma 22 hari. Ya itu kadang-kadang proses detox tadi. Jadi keseimbangan hormonnya pada saat diperbaiki, kalau biasanya terganggu, tentu saja keseimbangan hormon yang baru akan mengganggu juga gitu. Sementara ya. Jadi karena itu harus dibuat beberapa saat lagi, dievaluasi lagi. Lalu ada customer mengidap kanker serviks stadium 3B. Minum SOP tidak ada masalah, tapi kenapa minum utsuk-usi bisa sesak ya? Nah, ini juga tadi sesak ini banyak hal ya. Kemungkinan yang MAH tadi masalahnya. Karena minum SOP itu masih kadar asamnya sekian, katakan ditambah lagi utsuk-usi. Padahal lambungnya belum sembuh sakitnya. Jadi bukannya sakit MAH dilarang konsumsi, bukannya. Sakit MAH-nya pun nanti akan terregenerasi, selnya akan sembuh. Seperti yang saya alami. Saya dulu pada saat awal konsumsi itu tidak bisa. Jadi saya ini MAH yang sangat peka. Saya harus tidak bisa minum kopi, tidak bisa minum teh, dan lain sebagainya.
Nah, otomatis pada kasus-kasus seperti ini kita harus smart ya. Pada saat itu saya campur dengan air 1 gelas, saya minum. Kadang-kadang karena saya bisa minum banyak dengan mudah, kadang-kadang bahkan saya minum 2 gelas. Sehingga pada saat di perut asamnya kadar asamnya menjadi relatif rendah. Nah, pada saat sudah rendah kadar asamnya, terjadilah regenerasi sel lambung. Sekarang contohnya sebelum Zoom ini saya makan hanya apel saja. Dan ini sampai sekarang oke-oke aja perutnya. Itu sudah perbaikan maju yang luar biasa. Karena dulu kalau saya makan apel saja harus siap makanan, harus segera makan, kalau tidak langsung mahnya kumat. Jadi tetap dia menyembuhkan mah juga, tetapi sementara mah tersebut masih luka, coverlah ya. Artinya landasilah dengan makanan. Jadi konsumsinya sesudah makan dulu. Nah, ini sama ceritanya. Kalau minum SOP dan tusuk usi tentu saja faktor asamnya juga akan meningkat ya, karena itu bisa jadi gejala mahnya keluar lalu terjadilah sesak. Loh, kok bisa mah bisa sesak? Ya memang mah itu kalau sakit letaknya kan di atas ini ya. Nah, dia akan menghambat diafragma kita. Diafragma itu selaput yang memisahkan antara paru-paru dengan perut. Karena dia sakit, dia tidak ingin diafragma bergerak terlalu keras. Karena dia kalau tertekan kan dia merasa sakit. Refleks tubuh akan menghambat diafragma untuk bergerak. Sehingga akhirnya diafragmanya jadi kaku. Nah, kalau diafragma jadi kaku, otomatis nafasnya kita jadi sesak. Jadi banyak orang merasa sesak ya. Teman saya malah dia sampai bagi-bagi waris, padahal cuma sakit mah gitu. Itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya untuk pansitopenia gitu. Apakah bisa konsumsi SOP plus UTSU karena memperlancar peredaran darah? Apakah akan mengalami perdarahan karena trombosit hanya 3.000 sampai 6.000? Ya. Intinya lihat penyebabnya apa ya. SOP sudah pasti dibutuhkan ya. Apakah UTSU dibutuhkan? Lihat dari penyebabnya apa. Tetapi memang kalau dikonsumsi double biasanya kekuatannya lebih kuat. Dan ingat dilakukan monitor ya. Yang terpenting adalah karena gini, reaksi tubuh orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mengalami detoks ringan, ada yang harus detoksnya berat, ada yang tidak mengalami apa-apa sama sekali, kebanyakan begitu ya. Nah, tentu saja kita harus memonitor tiap pasien itu spesifik. Termasuk dosis juga. Berapa sih dosisnya, Dok? Banyak yang tanya begitu. Wah, dosis ini sangat bervariasi ya. Orang normal dosis 1. Kalau ada penyakit dosisnya 2 kali sehari ya. Tapi kadang-kadang 2 kali sehari tidak menyelesaikan masalah, naikkan jadi 2 kali 2. Oh, ternyata dalam 5 hari gejalanya jadi hilang. Ya memang begitulah, karena tiap orang butuh dosis berbeda-beda. Kalau Pak Niko, ya, Dokter Luigi, segala mereka malah sampai 6 saset sehari, gitu. Ya itu bisa-bisa aja. Tiap orang butuh dosis yang berbeda-beda. Jadi carilah dosis yang Bapak dan Ibu cocok. Itu intinya, gitu. Kalau saya itu tidak bisa 1 saset per hari, karena itu saya selalu kalau konsumsi begini. Jadi diminum setengah gitu ya. Ya, tiap orang berbeda-beda. Saya campur SOP sama usukusi ya, dikocok lalu kita minum. Itu tiap orang butuh cara dan dosis yang berbeda-beda, tetapi percayalah setiap orang sebenarnya sangat membutuhkan produk ini. Karena produk ini sangat berguna ya. Kalau kita lihat banyak kejadian itu sangat berguna. Ini pertanyaan lagi, Pak Niko, ini berapa lama saya jawab pertanyaan ini? Nanti pertanyaannya tidak selesai ini gimana? 5 menit lagi, Dok. 2 menit lagi, nanti tolong di-cut ya. Ini masih 42 message soalnya. Ya. Ini tadi ada yang tanya, tadi untuk COVID banyak orang yang mengira yang diserang adalah paru-paru. Terus sebenarnya yang diserang yang utama apa ya, Dok? Maaf tadi masih kurang jelas. Ya, jadi yang diserang itu adalah darah kita itu kan terdiri dari hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada partikel hemnya, ada globinnya. Hem itu kandungan besinya. Nah, ternyata COVID itu dia menempel pada hemnya ini. Sehingga tidak bisa mengikat oksigen ya. Padahal fungsi utamanya kan darah itu mengangkut oksigen. Makanya orangnya merasa sesak. Dan kemudian yang ke paru-paru tadi ada kerusakan, Dok. Kelihatan kok paru-parunya rusak di CT scan, di X-ray kelihatan sekali rusak paru-paru. Ya, itu sebenarnya bukan kerusakan pada paru-paru itu sendiri. Tetapi itu terjadi karena tadi cairan di dalam darah itu keluar kental ke sana. Sehingga akhirnya paru-parunya otomatis walaupun orangnya nafas berusaha setengah mati juga nggak akan dapat oksigen yang baik karena ditutupi oleh selaput lendir tadi yang diciptakan. Nah, inilah masalah utamanya. Makanya penggunaan alat-alat bantu nafas ya, kadang-kadang dipaksa orang dikasih alat nafas yang bertekanan sehingga bisa paru-parunya baik karena dulunya dianggap dari paru-paru. Hal itu tidak terlalu membantu. Kenapa kok juga kloroquine bisa berfungsi? Karena kloroquine itu juga dia
mengikat dan menghalangi pengikatan virus dengan hem tadi. Ya, kenapa kok faviravir ya, nama antivirusnya agak susah diomong. Kenapa dia efektif gitu? Ya, itu karena menghalangi virus untuk berikatan dengan hem tadi. Jadi ini pembahasannya terlalu kedokteran lah. Saya rasa tidak usah terlalu tiap orang di sini juga tahu secara detail ya, karena nanti terlalu medis itu. Nah, apakah persekusi aman untuk anak di bawah 7 tahun? Ya, saya pernah tanya Pak Niko, katanya memang aman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita lihat bahwa fungsi persekusi itu apa? Apakah memang diperlukan untuk anak tersebut? Ya, anak juga masih kulitnya halus dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada indikasi yang jelas, lebih baik tidak diberikan persekusi. Kalau SOP, oke lah, sebatas proporsional ya. Diberikan, dikurangi dosisnya daripada dosis orang dewasa. Tapi kalau memang perlu bisa diberikan. Misalnya ada tumor, kanker, mungkin bisa dicoba untuk diberikan dengan dosis yang terbatas dan dievaluasi. Yang penting. Pertanyaan lagi dok, terakhir. Iya ya. Yang terakhir ya? Ya, ini satu lagi kalau dokter jawab udah selesai. Sorry ya. Dipilih. Untuk anak umur 3 tahun dengan kasus jantung belum tertutup sempurna, amandel bengkak dan imunitas kurang baik, suka demam, tapi anaknya lincah, sebaiknya dosis yang diminum berapa banyak? Terima kasih. Nah, saya memang melihat ada sesuatu yang aneh dengan produk SOP. Ini kita ngomong bukan secara kedokteran ya, tapi secara logika kedokteran dan apa yang terjadi di lapangan. Sangat menarik bagi saya pada saat saya melihat awalnya ini dari ibunya downline saya. Ibunya downline saya ini sudah tua umurnya dan dia bocor jantungnya karena itu gejalanya berat ya. Ini mertuanya Agus ini yang saya cerita ya, ibunya Wena. Nah, gejalanya berat dan akhirnya karena gejalanya berat itu otomatis beraktivitas terganggu, sesak ya dan banyak berkeringat sehingga harus ganti baju sampai 10 kali sehari. Lalu apa yang terjadi setelah konsumsi SOP beberapa saat tiba-tiba gejalanya semua hilang dan dia aktivitas biasa. Awalnya saya bingung bagaimana kok bisa terjadi hal seperti ini. Karena apa? Karena di dalam dunia kedokteran itu kalau lubang jantung itu tidak ada teori dia akan menutup gitu. Mengapa kalau pada anak kecil begini nanti kalau agak besar kok dia gejalanya berkurang? Sebenarnya lubangnya tetap ada, tetapi karena jantungnya membesar, jadi lubang yang ada ini relatif jadi kecil dibanding dengan ukuran jantungnya. Karena jantungnya tumbuh, lubangnya tetap sekian ukurannya. Nah, karena itulah seakan-akan pasien ini sembuh, tetapi sebenarnya tidak sembuh. Tetapi yang mengejutkan adalah di sini ternyata memang terjadi penyembuhan. Ini kita baru tahu karena terjadi ada pasien yang kebetulan USG ya pada saat itu. Dia lihat lubangnya berapa, ada keterangan dokternya ya. Saya lupa itu dari siapa testimoninya, tapi saya rasa banyak dari sini yang sudah dapat dan tahu. Ternyata itu pada saat di USG ulang lagi ternyata lubangnya mengecil gitu. Nah, ini menjelaskan ternyata wah kok bisa sampai penderita ini sembuh. Nah, yang menakjubkan adalah anak umur kecil itu biasanya regenerasi selnya masih bagus. Kalau dirangsang sedikit mungkin dengan bagus dia bisa menutup lubang itu. Itu yang kita harapkan. Karena untuk nenek-nenek aja bisa gitu. Ceritanya seperti itu. Mungkin saya cuma bisa menjawab berdasarkan testimoni yang ada ya. Mungkin kalau secara medikal, makanya kalau kita seringkali diskusi dengan dokter agak nggak nyambung karena apa? Karena mereka hanya mau berpegangan pada ilmu kedokterannya saja dan tidak mau lihat testimoni gitu. Sedangkan apa yang terjadi kalau menurut saya kalau telak sekali, saya pernah ada testimoni dan masih punya itu testimoninya ya. Itu anak kecil yang sesak sekali, tiap bulan itu harus 3 kali ngamar di rumah sakit karena memang jantungnya bocor. Sehingga akhirnya ada infeksi paru dan lain sebagainya. Dan pada saat di video, itu seperti ikan mas koki itu. Dia nafasnya megap-megap gitu ya. Seperti itu terus. Padahal sudah dikasih selang oksigen di hidungnya. Yang terjadi setelah konsumsi SOP cuma sebentar itu. Saya lupa berapa lama, tapi sebentar gitu ya. Sudah terjadi perbaikan improvement yang luar biasa sehingga dia mainan seperti anak kecil biasa gitu tanpa ada terlihat sesak. Nah inilah, jadi untuk Stephanie Tang ini ya, jawabannya adalah diberikan SOP-nya ya. Jadi nanti dia akan bisa menjadi mudah-mudahan kasus yang sama, respon tubuhnya sama, sehingga bisa menjadi lebih baik dan banyak membantu. Mungkin dari saya sekian Pak Niko. Ya, makasih dok. Soalnya kalau teman-teman harus mengerti ya, soalnya kalau jawab juga nggak sempat. Bagaimana Pak Niko, putus-putus suaranya tadi, terganggu suaranya.
kalau kita membatasi pertanyaan. Karena biar 3 jam juga nggak akan habis, Dok. Saya kemarin Ya, betul. dan, Betul. dan anggap aja jawaban yang tadi Dr. Yudi jawab itu rezeki Anda, maksudnya terjawab lah. Bagi yang belum rezeki, Anda masih bisa hubungi upline Anda. Kenapa? Karena upline Anda pasti mentoknya di dokter juga. Karena kita ini dokter-dokter ini semua kita ada ribuan. Waktu Anda tanya upline pasti nyampainya ke dokter juga kalau dia nyerah ya. Karena selalu kita di AFC ini upline-nya utamanya dokter banyak banget. Saya mau bilang makasih buat Dr. Yudi yang udah jelasin dan bantu sesi Q&A. Sekarang kita di bisnisnya. Nah, bisnisnya ini langsung kita sambut. Wah, ini anak muda. Nggak muda ternyata, mukanya aja muda. Tapi ganteng. Nah, ini Ko Andrian dia akan bantu sharing tentang marketing plan ke kita. Menurut saya ini sangat juga Anda harus dengarkan. Karena bagaimana jelasin marketing plan yang baik itu satu hal. Karena banyak di bisnisnya, banyak orang Anda jelasin bagian marketing plan, Anda mulai tidak meyakinkan. Padahal di sininya Anda harus sangat meyakinkan. Oke, tanpa buang waktu, saya kasih waktu untuk Ko Andrian. Oke, selamat sore semuanya. Di sini ada 435 partisipan. Tetap semangat semua ya, teman-teman. Tetap dong. Ya, oke, tadi Dr. Yudi udah jelasin dari segi perusahaan dan produk. Sebagus apapun perusahaan dan produk, kalau duitnya nggak ada gerengnya, kita juga males jalanin. Setuju ya? Jadi duitnya mesti berasa. Salah satu faktor saya join di AFC sebenarnya juga karena duitnya. Selain perusahaan juga karena duitnya cepat banget ya. Oke, marketing plan kita disetting untuk memang semua orang make money. Ya itu yang saya suka, nggak ada jebakan. Semua dibikin mudah. Makanya di sini banyak yang udah rasain duit dari AFC ya. Oke, bonus kita ada 3 ya teman-teman. Next. Bonus kita ada harian, bulanan, dan tahunan. Yang bonus harian dari mana? Dari kalau kita prospek, orang tersebut beli paket. Itu harian. Jadi hari ini input langsung besok dapat. Ya, kita ada 3 paket. Ada paket 1 ruby, paket kedua safir, ketiga diamond. Ya, ruby itu kita dapat 2 box. Kita bicara 2 box itu 1 paket. Harganya berapa? 330. Kurs kita 10.000. Ya, jadi 2 box kita harganya 3,3 juta. Ini paket untuk terapi 1 bulan. Next-nya safir. Ya, safir 6 box atau 3 paket harganya 9,9 juta. Ini terapi 3 bulan. Next-nya diamond 6 paket 12 box ya, 19.800. Kita mau ambil paket ruby, safir, diamond, per boxnya sama harganya. Ya, teman-teman, 1.650 isi 28 saset. Ya, semua sama. Terus apa nih fungsinya kalau kita harus ambil paket paling tinggi diamond atau safir? Itu bedanya di bonus. Ya, di bonus. Next. Next, Pak. Nah, bedanya di sini ya. Kalau andaikan posisi kita ruby, kita ajak orang join ruby, kita dapat 30. Tapi andaikan kita diamond, kita ajak orang join ruby, dapatnya 55. Ya, safir dapat 45. Ini bedanya di sini. Kalau kita ruby, ngajak orang join diamond 1,8. Ya, begitu kita diamond, kita ajak orang diamond dapat 3,3. Ini dari 1,8 dengan 3,3 hampir 2 kali lipat. Artinya apa? Kita keluar tenaga sama, capeknya sama. Ya, kita ke kafe, Starbucks, beli, pengeluarannya sama, tapi hasilnya beda. Ya, modalnya kecil, kita dapat kecil. Modal besar, dapat besar. Ya, kalau memang serius, jalanin, saya wajibkan untuk teman-teman langsung ambil diamond. Nanti saya jelasin nih kenapa harus ambil diamond. Ya, next. Nah, ada lagi bonus pass up. Bonus pass up juga khusus diamond. Ya, yang dapat khusus diamond. Contoh kalau kita ruby, kita sponsor diamond, dapat 1,8. Sebenarnya perusahaan sudah siapin 3,3 juta. Ya, jadi ada kelebihan 1,5 lari ke diamond yang mensponsorinya. Kalau di atasnya belum diamond, dia akan cari lagi. Atasnya masih safir, dia akan cari lagi sampai ketemu diamond. Nah, diamond ini yang dapat kelebihan 1,5. Ya, bayangin teman-teman, kalau di bawah kita banyak yang ruby, mereka nggak mau upgrade, bonus pass up akan naik terus. Setiap kali rekrut diamond kita dapat 1,5. Diamond 1,5.
Makanya kita selalu baik hati ya. Kalau kita prospek udah langsung diamond aja supaya langsung haknya dia dapat langsung semua. Nggak pass up ke atasnya. Safir gimana? Safir nggak dapat. Ya untuk bonus pass up ini khusus diamond ya. Safir hanya dilewatin aja. Tapi kalau yang sponsor Safir rekrut Ruby tetap diamondnya dapat. Ya jadi ini bonus privilege khusus untuk diamond aja. Next. Oke, marketing plan kita binary ya, di perusahaan multi level selalu ada kalau nggak matahari binary. Ya, kita yang binary hanya 2 kaki aja. Ya, kita sponsor kanan dan kiri. Dapat orang ketiga nggak bisa buka lagi, harus pilih mau lempar di kanan atau kiri. Keempat juga sama. Ya, artinya kita sebenarnya hanya fokus di 2 kaki aja, di kiri dan kanan. Gimana kalau kita bisa jaga kedua kaki ini kita jalan, kita udah make money di sini. Ya, gimana caranya jaga ya? Kita lihat yang kuat taruh sini. Nanti begitu ini lemah kita bantu. Di sini nanti kuat ya. Ini bisa gantian juga. Ya, yang kuat mana ini bisa gantian. Next. Kok suaranya agak kecil? Oke, jelas sekarang. Ya, gede. Oke, ini contoh kalau kita diamond ya. Kalau diamond, kita ajak orang join Ruby di kiri, join Ruby di kanan, pairingnya per paket itu $30. Kalau yang kita ajak diamond, berarti 6 paket ya. 6 paket kanan, 6 paket kiri, dapatnya berarti 30 kali 6. Jadi 1,8. Terus kita nggak ajak lagi nih. Mereka yang cari ke bawah. Next. Nah, ini gerak lagi nih bawah. Dia cari 2 lagi, cari 2 lagi. Kita juga dapat pairing lagi. Jadi setiap ada pertumbuhan di kanan dan kiri 1 paket, kalau andaikan posisi kita diamond, kita dapat $30. Dan ini nggak ada batas kedalaman. Ya, hanya dibatasin per pairing aja. Jadi kalau kedalaman 1000 pun pairing, kita tetap dapat $30. Next. Nah, ini potensi income kalau kita diamond. Ya, ini kita lihat nggak ada batas ya. Hanya saja per hari, kita kalau diamond dibatasin 200 pairing aja. Ya, hanya pairing 1 sampai 10 kita dibayar $30. Pairing 11 sampai 200 kita dibayar $10. Mentoknya di 200 paket per hari. Begitu kita dapat hari ini, besoknya 0 lagi, dihitung lagi 200 lagi. Nah, ini hebatnya di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di sini orang awal itu dikasih kemudahan justru. Makanya di sini orang-orang awal kalau langsung prospek dapat duit langsung berasa. Kenapa? $30 dapatnya. Teman-teman kalau bisa jaga aja, ya bisa jaga di setiap hari gimana caranya 10 pairing. Kita udah dapat $30 kali ini sebulan udah dapat 100 juta. Ya, per hari udah kalau misalkan 30 aja udah lumayan. 3 juta kali 30 hari 90 juta. Berikutnya malah kecil. Ini hebatnya AFC ya. Jadi bukan piramid. Banyak yang bilang ini piramid nggak nguntungin upline nggak. Saya juga pernah nemenin downline prospek 1 harian dia closing 2 diamond langsung dapat 8,4. Saya hanya dapat 1,2. Ya. Jadi yang kerja siapa dia yang dapat. Potensi income-nya kalau kita diamond 30 kali 10 kali 30 hari 9 juta. Sisanya 10 kali 190 pasang ya kali 30 hari 57 ribu. Totalnya per bulan kita bisa dapat 66.000 atau 660 juta per bulan. Ini potensi income diamond. Bisa lebih nggak? Nggak bisa. Ya, andaikan per hari kita 300 pairing pun yang dibayar hanya tetap per harinya 200 pairing aja. Ya, ini sudah ada yang goal di sini. Ya, Kobudi ini udah mentok terus. Per hari dapatnya 22 juta. Oke, next. Nah, gimana kalau Safir? Safir per paketnya kalau tadi diamond 30, ini per paketnya 20. Jadi dikurangin lagi. Ya, per hari pairingnya hanya 60 pasang. Tadi diamond 200, ini 60 pasang. Ini juga sama ya, pairing 1 sampai 10, $20 per paket. 11 sampai 60, 10 paket. Potensi income berapa? 21.000 atau 210 juta per bulan. Next. Nah, kalau Ruby per paketnya pairingnya berapa? 150. Dibatasinya per hari hanya 10 pasang aja. Potensi income-nya 4.500. Ya, ini ada perbandingan antara bonus Ruby, Safir, dan Diamond.
Nah, ini perbandingannya. Ya. 66.210 sama 4.500. Nah, jadi saya ajak teman-teman sekarang mulai di setting nih gimana cari kita bisa capai di 200 pasang per hari. Karena di sini ternyata ada garis finish. Ya, kalau di AFC ini tujuan kita semua di sini. Karena mentoknya di sini. Ya, anggap aja nih sekarang kita lagi kuliah semua nih, lagi belajar semua kuliah. Ya, begitu kita lulus, kita dapat income segini. Ya, kalau kita kuliah, kita konsisten, kita masuk kuliah, kita belajar, pasti akan sampai ke sini juga. Hanya masalah waktu aja. Begitu nyampe di sini, income kita semua sama. Artinya begitu kita udah lulus, semua sama. Ya, di sini satu orang ya, yang udah lulus Budi Darwin. Budi Darwin, oke, capai 200 pasang, berapa lama? 1,5 tahun. Oke lah, kita nggak usah 1,5 tahun. Anggap kayak kuliah aja 4 tahun. Udah cukup lumayan ya. Kita kerja fokus 4 tahun, dapat 200 pasang per hari. Kalau capai ini udah pasti Busido. Ya, karena Busido hanya butuh 60 pairing per hari. Terus wajib diamond nggak? Ya wajib diamond. Karena syarat di sini kita harus diamond. Kenapa sih harus diamond, teman-teman? Satu, ya kita butuh barang. Jadi andaikan kita join Ruby, kita prospek orang, biasanya kita coba dulu di rumah. Kita nggak ada barang. Ya, kita ketemu orang biasa lihat calon prospek yang mana nih barangnya lihat. Kita nggak ada barang. Jadi itu kendala juga kenapa? Kita nggak bisa closing di tempat. Ya, tapi kalau kita ada barang, orang itu lihat-lihat, kita bilang udah bawa aja barang. Atau mau diinput sekarang, kamu transfer sekarang, kita input bisa langsung. Makanya barang itu perlu. Saya selalu di mobil siapin, selalu ada. Ya, makanya harus diamond. Terus kedua, kenapa harus diamond? Karena kalau kita nggak diamond, kita akan susah closing diamond. Ya, teman akan lihat, kita bilang diamond ini terbaik, bonus oke. Lu join apa? Ruby. Ya, lu aja belum yakin, lu aja Ruby, suruh gua diamond. Oke lah, gua Ruby aja. Itu banyak yang ngalamin itu. Tapi kalau kita diamond, kita confident, kita yakin, kita bukain nih, kita diamond. Saya pun diamond. Udah lu diamond aja ikut. Ya, jadi lebih powerful. Ya, yang ketiga apa? Kita keluar diamond ini modal besar ya dibanding Ruby. Ya, kita anggap aja nih kita dagang, kita usaha. Kalau kita keluar modal kecil, ya semangat kita juga nggak kurang greget. Artinya kita mungkin 2-3 kali prospek, aduh, ditolak, bukan jodoh, udahlah, modal juga cuma 3,3, Anda akan lepas. Tapi coba diamond, modal Anda 20 juta, ya kan, nggak kerja, nggak prospek, 2-3 kali ditolak, pulang rumah lihat barang begitu banyak, ingat lagi, harus habisin nih. Ini kadang-kadang ada yang bayar pakai kartu kredit, bulan depan tagihan datang nih, mereka akan jalan lagi. Jadi the powerful-nya di diamond. Kalau kita mau serius, udah nggak usah pikir-pikir, langsung diamond. Ini sangat efek ya. Saya udah bukti di jaringan saya. Saya lihat begitu mereka Ruby, bawahnya tuh Ruby semua, ada 1-2 aja diamond. Tapi begitu diamondnya agak banyakan dibanding Ruby. Ya itu pengalaman. Oke, next. Nah, bonus kita, ya semua bonus kita mau harian, mau bulanan, mau tahunan, semua di break 80-20. Artinya 80% ini akan jadi cash. Kita bisa pilih, bisa masuk ke rekening kita langsung atau disimpan di cash wallet untuk register lagi. 20%-nya ini untuk auto maintenance. Ya, jadi kita ada auto maintenance setiap bulan. Diambil dari yang 20% ini. Sebanyak berapa? Sebulan hanya 75 BV. Nah, bonus yang 20% ini akan berpengaruh di bonus unilevel atau bonus bulanan. Ya, ini akan pengaruh di bonus bulanan. Next. Ya, 20% itu Bapak Ibu bisa redeem SOP, Utsukushi atau barang lainnya. Ya, di sini ada masker, ada propolis, ada Hanamai ya. Hanamai ini serum muka. Ini sama dengan kalau di SK2 Petera ya. Cuman ini kandungannya 100% kalau Tomasnya. Ini ada lutein, ada omega 3-nya ini dari krill oil ya, dari udang, anak udang nih. Nanoses ya, ini makanya cepat banget. Terus kita ada sabun juga. Ini pemenang Nobel. Kolagen kita juga terbaik ya, 13.500 mg. Lutein juga untuk mata. Lutein ini juga banyak testimoni juga. Nah, ini semua kita bisa dapat gratis dari yang 20%. Ya, banyak teman-teman kemarin saya dapat calon member baru. Mau dong paket Ruby, ambilnya ini namanya kolagen, nggak bisa.
Ya, jadi ini kalau teman-teman mau dapat ini, mau nggak mau teman-teman harus jalanin bisnisnya. Ya, nggak bisa nggak. Bentar. Oke, next. Nah, ini bulanan ya. Ini bonus bulanan atau unilevel. Ini bonus yang menurut saya luar biasa, belum ada di tempat lain. Ya, tadi harian kalau dari orang beli paket. Kalau dari unilevel dari mana? Dari yang 20% itu. Ya, kita dapat lagi level 1 sampai 10 ya. 10%, 10%, 5%, 5% dari setiap jaringan kita tutup poin. Nah, ini agak unik kenapa? Karena ini sistemnya tabungan. Ya. Unilevel ini sistemnya tabungan. Contoh, kalau saya dapat 100 juta. Ya, tadi 80% masuk ke rekening ya. 20%-nya akan dibagi lagi 2. Yang rupiah akan masuk ke redeem. Ya, yang BV akan masuk ke auto maintenance BV. Nah, ini mesti teman-teman ingat ya. Tapi antara auto maintenance dan redeem itu nggak ada hubungannya. Ya. 100 juta berarti saya dapat 80 juta masuk ke rekening, 20 juta masuk ke redeem, 20 juta berapa BV? 900 ya, sama dengan diamond. 900-nya akan masuk di auto maintenance BV. Ya, 900 inilah yang akan menentukan bonus unilevel kita. Bukan 20 jutanya. 20 juta tuh udah hak kita. Kita langsung belanjain hari itu juga, belanja Hanamai, belanja serum, SOP, kita habisin. Auto maintenance BV nggak berkurang. Ini by system. Jadi auto maintenance BV dari 900 perusahaan hanya ambil nanti berapa? 75 BV. Atau setara dengan satu box SOP, Utsukushi atau paket yang telah disediakan. Jadi sebegitu ada tabungan 900 BV, perusahaan hanya ambil setiap bulan 75. Artinya saya aman untuk nggak tutup poin selama setahun. Selama itu pula saya kasih income ke atas saya selama 10 level ini. Ya. Selama setahun. Jadi upline saya contoh Kobuti Darwin, saya udah pasti kasih 10% ya $7,5. Atasnya Dr. Luigi saya kasih $7,5 selama setahun. Bulan depan income saya 100 juta lagi. Ya, 80 juta masuk, 20 jutanya masuk ke redeem, kita habisin. BV-nya berapa? 900 akan masuk ke sini lagi. Jadi 1.800. Artinya apa? Nambah nggak income saya? Nambah nggak income upline saya? Enggak. Jadi income-nya Budi Darwin, income-nya Dr. Luigi, yang upline saya, itu nggak nambah. Yang nambah apa? Jangka waktunya 2 tahun. Ya, paham ya? Karena hanya diambil 75, kita ada 1.800. Besok bulan ketiga saya dapat 100 juta lagi. 3 tahun. 100 juta lagi, 4 tahun. Begitu. Artinya kalau mau dapat bonus unilevel banyak, gimana caranya? Rekrutnya harus banyak. Karena satu orang kita nggak bisa lebih dapat dari $75 ini. Kita harus banyakin orang, tapi kita bisa panjang dapatnya. Ya, jadi sistemnya tabungan ini sangat unik. Di saya sekarang kalau nggak salah 30.000 BV di auto maintenance. Artinya saya udah kasih 10 level, ya 10 level atas saya sebanyak $45 itu selama 30 tahun. Saya udah kasih passive income untuk upline saya itu 30 tahun. Jadi ini kekuatannya di sini. Dan ini nggak ada hubungan dengan plan A ya. Jadi kalau andaikan plan A, kita contoh kayak sekarang nih, corona agak sepi, agak turun, unilevel akan stabil. Itu yang dijaga dengan kita. Kenapa sih perusahaan bikin gini? Karena banyak di perusahaan-perusahaan MLM, banyak teman-teman kita yang sudah dapat income, beli mobil mewah, ketemu 2 tahun lagi miskin lagi. Nggak bisa kelola uang. Ya, manajemen keuangannya buruk. Royal, boros, segala macam. Makanya dibikin bonus unilevel ini. Unilevel ini perusahaan tabungin untuk kita. Jadi benar-benar ini untuk masa tua kita ya. Karena bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Nah ini contoh unilevel ya. Kalau kita rekrut 5, kemudian bawahnya lagi 5 lagi, 5 lagi terus. Ya kita bisa dapat nih per levelnya. Kita bicara nggak usah sampai 10 level. Ya kita 5 level aja di 3.000 ini. Bonus unilevel kita setiap bulan kalau dari 3.125 orang ini tutup poin, ya kita dapat 11.711. Ya, luar biasa ya, ini baru level 5 aja dan ini sangat stabil. Kenapa? Karena sistemnya tadi yang saya bilang, tabungan. Ya. Caranya kalau kita mau dapat sampai berpuluh-puluh tahun gimana? Ya kita harus bantu dolen sebanyak mungkin untuk make money di sini. Semakin banyak tim kita yang dapat duit, tabungannya semakin banyak yang 20%. Kalau semakin banyak
aman. Unilevel kita semakin aman ya. Bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, ini kalau sampai 10 level kita bisa dapat 36 juta per bulan. Ya, 36 juta dolar. Oke, ini kan metrik sempurna. Oke lah kita bicara hukum Pareto. 1% atau 0,1 masih oke ya, masih dapat 3M per bulan. Dari Unilevel aja. Dan ini nanti kekuatannya di sini. Ya, karena nanti plan B juga Unilevel, kita produk juga akan semakin dibanyakin. Oke, next. Ya, ini yang bonus tahunan. Anuareng ya. Dihitung dari mana? Dari jumlah pairing kita. Kalau Toreda, level Toreda itu rewardnya $500. Cara dapat gimana? 100 pairing aja. Ya, jadi di jaringan kita kanan dan kiri terjadi 100 pairing atau 100 paket kanan, 100 paket kiri terjadi 100 pairing, kita dapat $500. Next-nya Ronin ya. 2.500, 500 pairing. Kita Samurai 1.000 pairing, dapatnya 7.500. Shogun 57.500, 5.000 pairing. Damyo 157.500, 10.000 pairing. Dan tertinggi Bushido. Ya, 307.500, ini 20.000 pairing. Dan ini didapat periodenya Oktober sampai dengan September 2020. Jadi masih ada 6 bulan lagi untuk teman-teman bisa kejar. Ya, dan uniknya bonus dari Anuareng ini itu kita dapatnya berulang. Diam jadi lagi ya. Ya, ini dapatnya berulang. Andaikan misalkan kita tahun ini bisa Bushido, tahun depan bisa Bushido lagi kalau terjadi 20.000 pairing. Ya, ini yang sangat menarik juga teman-teman karena biasa hanya sekali aja. Ya, reward sebesar ini biasanya di mana-mana company hanya kasih sanggup sekali aja. Artinya kita kejar, kita dapat misalkan sampai rumah mewah, udah dapat rumah mewah, udah selesai. Kalau di sini dapat, kita ulang lagi, dapat ulang lagi ya. Dan ini yang menentukan benar-benar kalau mau dapat Anuareng, ya kita harus dipacu di sini. Jujur di sini kita nggak bisa kerja santai. Tapi kalau Anda puas dengan income 100 juta misalkan tiap bulan nggak bisa. Nggak akan capai Bushido. Karena Bushido hanya bisa dicapai kalau kita per hari bisa 60 pairing. Mencapai 60 pairing bonus paling nggak harus 300 sampai 400 juta. Ya, jadi ini sinkron juga ke bonus yang harian. Karena apa? Karena andaikan Anda 1.000 pairing cukup, bulan depan nggak bisa nambah lagi, akan balik ke nol lagi. Kita harus mulai dari nol lagi. Ya, jadi di sini kita dipacu dengan waktu untuk bonus tahunan ini. Next. Ya, ini trip kita ke Dubai ya nanti di bulan November. Mudah-mudahan corona udah reda ya. Kita tabungan jalan-jalannya masih banyak nih. Ya, Jepang belum, Eropa belum, nih Dubai lagi. Ya, oke. Kita akan ciptain lagi sejarah ya, sama dengan di cruise dulu. Karena kita Dubai ini kita mau bikin cetak sejarah lagi, mau 3.000 orang kita berangkat. Untuk itu syaratnya dibikin nggak sulit ya teman-teman ya. Kita hanya butuh 7.200 BV. Sponsor ya, sponsor pribadi atau setara dengan 8 diamond. Atau kalau terjadi 100 pairing, kita hanya butuh 3 diamond aja, 2.700. Ya, ini kalau yang 7.200 berlaku kelipatan, yang ini enggak. Ini nggak berlaku kelipatan. Jadi kalau bisa sponsor 16 diamond yang kita 2 tiket. Ya, ini teman-teman kejar semua ya, masih panjang waktunya, masih sampai dengan 25 September. Ya, kita di sini nanti ada Anuareng ya, di penyerahan reward di sini. Kita di padang pasir, kita nanti iring-iringan pakai mobil Land Cruiser ya. Nggak tahu bisa berapa mobil, ratusan mobil kita iring-iringan menuju ke padang pasir. Nah, di tengah-tengah padang pasir kita party bersama ya, kita nikmatin kesusahan kita sama-sama. Oke, next. Nah, kita juga ada namanya AFC International Academy. Ya, ini setiap member AFC kita bisa sekolahin anak atau cucu kita di sini ya, di AFC International Academy. Ini belajar apa sih? Belajar bahasa dan budaya Jepang.
Ya, ini termasuk tempat tinggal kita semua gratis. Mudah-mudahan akhir tahun ini nih bisa nih. Lagi persiapan semua ini ya. Nah, syaratnya apa kita juga tunggu nanti. Karena ini ada syaratnya juga. Oke, next. Nah, kita nggak boleh pakai nama AFC Life Science ya. Kita boleh promo di Facebook, di website, di Instagram, tapi nggak boleh pakai nama AFC Life Science. Karena ini perusahaan punya. Next. Oke, kita nggak boleh jual di marketplace. Jadi ini salah satu yang bikin saya join juga ini, teman-teman ya. Karena momok menakutkan di perusahaan MLM apa sih? Undercutting. Ya, saya pernah join di satu MLM benar-benar terpuruk setelah 8 tahun karena undercuttingnya parah banget. Jadi pada saat saya join, nggak boleh jual di marketplace. Saya sempat bingung. Nggak boleh jual atau boleh jual, tapi nggak boleh di bawah harga. Nggak boleh jual. Wah, ini tindakan yang menurut saya terlalu berani. Kenapa? Karena di marketplace itu omsetnya bisa gila-gilaan. Bahkan semua MLM pun sekarang kalau saya lihat nggak ada yang berani untuk melarang. Dia yang ada nggak boleh jual di bawah harga, tapi posting di situ boleh, jualan boleh. Karena itu omset teman-teman. Jadi AFC jujur saya akuin, wah berani nih. Di saat awal join kita belum ada omset, dia berani larang nih nggak boleh marketplace. Udah pasti omsetnya berat banget. Karena harus murni full dari jaringan. Karena nggak boleh jual di marketplace. Ya, itu saya akuin dan ternyata sekarang terbukti ya kita mulai berkurang ya undercutting. Nah ini Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi ini akan bantu kita ya, TP Hasanuddin Nasution yang akan bantu kita untuk tanganin undercutting online dan sebagainya. Jadi Peradi ini yang angkat pengacara ya. Oke. Nah, undercutting merupakan tanggung jawab bersama hingga 3 level ke bawah. Nah, ini juga, ini dulu Pak. Ini belum ya? Ya, tunggu. Kenapa nih? Ada anak saya mencet-mencet soalnya. Sebelumnya ada tuh, yang reward belum. Reward apa kok? Atasnya lagi yang kena, kalau ketangkep kita dapat reward. Ini bukan? Ini kan yang bawahnya lagi kan? Oh. Tunggu. Nomor 4. Jadi belum ini kelewatan. Tunggu. Ini ya. Ya, tindakan berani Ya, ini perusahaan yang kedua apa? Ini dia berani kasih reward. Ini ya nggak main-main juga ya. Jadi kalau teman-teman bisa ada yang buktiin kalau ada yang jual murah, ya jual murah di bawah harga, kita bisa sertain bukti, kita bisa lapor ke kantor. Perusahaan kasih 1.650. Tapi apabila leader yang terbukti, perusahaan kasih 19.800.000. Ini juga menurut saya ini gila juga ya. Ini udah berani keluarin begini, pasti udah siap duit, pasti bocor banyak banget di sini. Ya, saya sempat kaget dan terbukti juga sekarang banyak ya orang takut sekarang. Kenapa? Jangan-jangan orang mau beli murah. Jadi kita parno sendiri ini, jangan-jangan mau mancing segala macam. Jadi ini yang menciptakan rasa ketakutan. Ya ini powerful juga dan perusahaan juga keluarin udah banyak banget saya tahu. Ya udah berapa orang yang ketangkep gara-gara kita bisa kasih bukti. Oke, next. Lalu ini ya. Lalu yang tadi. Nah, ini terobosan yang ketiga. Jadi memang ya teman-teman untuk berantas undercutting memang nggak gampang. Ya perusahaan udah serius, udah tunjukin dia tutup hampir 100 lapak per hari. Karena teman saya juga ada buktiin. Saya lupa kasih tahu, dia langsung posting ditutup. Besok posting lagi ditutup. Tapi memang untuk 100% kita berantas agak susah. Karena apa? Bandel. Begitu tutup mereka buka lagi. Tapi sekarang jauh lebih baik. Ya, tadi terobosan pertama adalah kita nggak boleh jual di marketplace. Kedua dikasih reward. Tapi masih aja ada. Nah ini sekarang perusahaan keluar lagi kebijakan yang ketiga. Ini sempat pro dan kontra jujur. Ya kenapa? Ini sangat tegas ya. Jadi setiap level ke bawah kita selama 3 level terbukti 5 dalam setahun terjadi undercutting 5 kali.
ya kita sebagai upline nggak berhak menikmati reward tahunan. Ya, contoh, saya ada level 1 saya undercutting, besok level kedua, besok level ketiga lagi, level kedua, terjadi 5 kali. Maka andaikan saya dapat Damio, nanti September saya nggak terima. Wow, dahsyat banget ya. Makanya kita sempat komplain, yang bawah yang jual kok kita yang kena, nggak fair segala macam. Tapi ini terbukti ya, terbukti sekarang karena diberlakukan seperti itu, banyak yang upline-nya kasih tahu downline-nya untuk jangan undercutting, downline-nya double tetap dilaporin. Jadi sekarang upline-nya yang nangkep downline. Ya, dikasih peringatan nggak mau daripada dia nggak dapat bonus tahunan, upline-nya sekarang yang laporin downline-nya. Pak, ini downline saya undercutting. Karena dia nggak mau kehilangan reward tahunan. Dan ketiga ini saya sekarang merasakan perbedaannya. Ya, sekarang benar-benar saya jarang. Kalau dulu kan setiap hari itu suspend. Sekarang udah mulai agak rapi lah. Ya, karena kita kalau memang ini terbukti lagi masih bandel lagi, masih banyak lagi, mungkin perusahaan akan keluarin lagi cara yang keempat. Ya, jadi benar-benar saya lihat perusahaan serius. Karena ini momok menakutkan ya, undercutting ini benar-benar momok menakutkan. Karena kita di sini semua mau long term. Ya, karena ini bisnis kita bersama, kita harus jaga bersama-sama. Oke, next. Habis ya? Habis nih kok. Giliran saya jelasin Subarasi sedikit. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, buat teman-teman yang sekarang memang lagi nggak bisa kemana-mana, manfaatin Zoom ya, ke tim atau prospek atau telepon segala macam. Karena gini, di saat krisis tuh pasti ada yang negatif, ada yang positifnya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Terus sisi negatifnya apa? Kita sekarang di karantina, nggak bisa kemana-mana. Ya, prospek nggak bisa. Sisi positifnya apa sekarang kita? Sekarang banyak di luaran teman-teman kita yang memang lagi nggak ada kerjaan nih, karena banyak yang di PHK. Ya, banyak yang lagi butuh kerjaan, butuh sampingan lah. Kita bisa masuk dari situ. Ya, teman-teman coba hubungin yang dulu nolak Anda, dulu yang nggak mau, coba dihubungin lagi. Karena kondisinya dulu dan sekarang beda. Ya, kita tepat juga. Kenapa? Karena produk kita juga sama. Kita jualnya sekarang di kesehatan. Karena sekarang yang bisa jualan hanya apa? Makanan dan kesehatan aja di zaman sekarang. Mau jual yang lain agak susah. Ya, makanan sekarang banyak, kesehatan juga masker segala macam lah. Kita ini pas banget. Ya, kita bisa jadi kendaraan buat teman-teman kita yang memang lagi membutuhkan baik secara income atau kesehatan. Ya, oke, mungkin sekian dari saya. Saya serahin ke Pak Niko. Makasih. Oke, teman-teman. Makasih ya Ko Adrian ya untuk sharing. Sama-sama. Soal undercutting yang ini merupakan tanggung jawab bersama ini 3 level ke bawah ini, Anda upline-nya nggak akan dikasih tahu udah 5 apa belum. Nanti ada kejutan ada kejutan ekspres gitu loh di saat Anda punya kewajiban untuk menjaga sampai 3 level ke bawah Anda. Kami manajemen nggak percaya kalau Anda nggak tahu downline undercutting. Nah, next-nya teman-teman, saya ada video tentang Subarasi. Bagi yang belum nonton, saya setelin dulu ya. Monotsukuri. It's a Japanese word concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item extremely well. Nah, tadi adalah video Subarasi kita, teman-teman. Subarasi ini diperkirakan akan launching di Juni atau sampai paling lambat mungkin di Agustus. Ini masih perkiraan ya. Nah, Subarasi ini adalah the next level dari produk SOP. Nah, bagi teman-teman yang cocok untuk konsumsi SOP,
ya Anda boleh tetap konsum, tapi ya mulailah Anda aware karena launching Subarasi akhirnya SOP 100 mulai discontinue. Jadi Anda yang yakin sama SOP, Anda udah cocok ya Anda boleh stop dikit. Nah, Subarasi itu apa sih teman-teman? Subarasi itu the next level penyempurnaan. Makanya video Subarasi itu dimulai dengan monozukuri. Monozukuri itu apa sih teman-teman? Adalah proses penyempurnaan. Nah, ada bahannya, ingredientnya nambah. Satu, jumlah SOP marin placentanya meningkat 50% lebih. Artinya satu saset isinya 150 mg, ada sarden peptide dan ada fruit flow. Fruit flow ini bagus banget. Kenapa monozukuri ini penting? Karena kita di Jepang ini connecting semua teman-teman. Cara Anda marketing, cara Anda testimoni, semua kita laporan kan. Soalnya sekarang kita lagi bikin uji klinis sama Profesor Trevino di UI untuk uji klinis di Indonesia. Lagi on proses banget. Kemarin baru ACC beberapa proposal. Nah teman-teman, di Subarasi kita tahu, di SOP kita tahu bahwa masalah darah kurang banyak testimoninya ya. Soal kayak darah tinggi kurang banyak. Nah makanya ada bahan-bahan kayak sarden peptide, ada fruit flow itu justru buat booster kayak improvement blood circulation, baik kolesterol sendiri, darah tinggi, itu bagusnya bukan main. Karena sarden peptide itu dikonsumsi Asayama lebih dari 20 tahun. Nah inilah produk kita yang kita nantikan, the next levelnya. Jumlah ingredient sasetnya juga naik. Kan kalau SOP 3 gram, kalau ini 3,5 gram. Jadi ini adalah proses penyempurnaan. Jadi Anda yang cocok SOP, yang klasik, sekarang saya udah ngomong SOP 100 ini, yang klasik Anda boleh beberapa stok, karena nanti begitu ada Subarasi, maka SOP akan discontinue. Kenapa begini teman-teman? Karena improvement dalam company itu nomor 1. Kalau kita nggak improvement, gini, AFC ini hadir di kita semua lewat SOP dan Utsukushi sekarang. Tapi Anda akan percaya ini baru awalnya. Nanti di ending akan datang yang lebih hebat lagi. Gitu loh teman-teman. Ada kan beberapa member, kan saya udah cocok, saya kan udah ini. Kalau Anda cocok SOP, Anda pasti cocok Subarasi. Anda yang nggak cocok SOP, mungkin jadi cocok Subarasi. Itulah penyempurnaan, teman-teman. Kenapa? Karena zaman itu, kayak perusahaan network marketing ini, udah lengkap, kita punya farmasi sendiri. Artinya produk udah disiapkan jauh dari sebelum berapa tahun. Waktu SOP udah dibikin, mereka udah pikirin Subarasi. Waktu Subarasi dibikin, dia udah pikirin Subarase, Subaroso, next terus. Karena di bisnis ini, improvement yang paling penting. Kita nggak bisa pegang satu ingredient SOP selama 10 tahun, nggak bisa. Karena 2 tahun, 3 tahun lagi akan datang, maaf ya, SOP KW lah, klaimnya dari inilah, dari itu juga lah, apalah. Sedangkan kita udah the next level. Nggak ada yang bisa ngimbangi kekuatan kita, teman-teman. Itulah improvisasi. Jadi Anda di bisnis AFC, Anda nggak usah takut. Cocok SOP, cocok Utsukushi, nggak cocok dua-duanya nggak apa-apa. Masih akan datang. The next, kita ada Matahari nanti. Matahari ini buat stress reliever, buat panik, buat susah tidur. Nanti juga ada tuh datang. Nanti ada shake, protein, masih banyak lagi. Tapi karena produk ini semua berpaten, sabar. Jangan kebanyakan produk dong, Paniko, nanti pusing. Tenang aja. Kita juga tahu itu. Maka mereka akan datang di timing yang tepat, teman-teman. Nggak usah takut soal produk-produk AFC akan datang lahir lebih kuat lagi. Bisnis Anda akan terus berekspansi. Oke, dari saya paling itu aja closingnya. Saya mau update tentang Subarasi aja. Buat teman-teman mungkin ada yang belum nonton, videonya udah di-share, minta tolong sama upline Anda. Saya cuma mau bilang teman-teman, manfaatkan sosial media, manfaatkan follow up sekarang. Karena saat ini, mungkin yang nolak Anda lagi nunggu Anda hubungi. Saat ini, mungkin ada orang yang lagi cari peluang bisnis, tapi Anda belum datang ke dia. Saat ini, sampai 3 bulan ke depan, akan banyak pengusaha yang tutup. Akan banyak bisnis yang goyang. Dan kita masih kita masih naik salesnya. Jadi teman-teman, jangan ketinggalan di dunia online ini. Kenapa? Kalau Anda kuat di offline dan Anda nyemplung di dunia online, maka ketika COVID ini berakhir, Anda punya 2 kekuatan sekaligus. Jangan menyerah, lihat peluang, tetap peka, dan stay safe, tetap di rumah.
Oke, dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah ikut acara hari ini maupun di Facebook Live. Saya dari AFC, Ko Adrian, Dr. Yudi mau bilang acara sudah berakhir. Dadah. Jadi udah selesai? Nah.